Bab 2821-2830. Xiao Xuanfeng berkata dengan bangga, "Sudah kubilang, aku sangat kuat." "Kamu belum percaya. Apakah kamu percaya sekarang? Aku adalah tubuh dan biji-bijian ilahi." Ibuku mengatakan bahwa ini adalah konstitusi kuno. Orang tua itu juga mengatakan bahwa kuno itu langka. Aku pandai alkimia. Aku sudah menjadi master alkimia ilahi kuno selama 100 tahun. Orang tua itu berkata aku bukan manusia, tetapi iblis di antara iblis, yang lebih kuat dari ibuku. Mu Yun dan Zifu awalnya tidak percaya, tapi sekarang mereka percaya. Xiao Xuanfeng tersenyum dan menyekat 7 hati Radix Scropulariae dengan tangannya. Dia mengambil seteguk dan memakannya langsung. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Zifu langsung terkejut dan berkata, "Kamu tidak bisa makan secara langsung. Xuanshan 7 hati memiliki ki dan darah yang kuat. Kamu hanya seorang kaisar. Kamu akan memakannya." Baru saja berbicara, Zifu tiba-tiba diam. Xiao Xuanfeng makan, dan tidak ada reaksi di sekujur tubuhnya. Dia seperti anak biasa yang memegang apel. Ketika dia tiba, dia bersendawa dan menyeka mulutnya. Mu Yun dan Zifu terkejut lagi. Si kecil ini sangat unik. Xiao Xuanfeng tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Saya bisa makan apa saja. Sebaliknya, saya bisa mengolahnya menjadi pil. Ini adalah tubuh pil tato ilahi. Alkimia meningkatkan kultivasi, langsung melahap herbal." Bahkan Zifu yang berpengetahuan luas sedikit bingung saat ini. "Sepertinya saya harus bertanya kepada ayah saya tentang masalah ini." Xiao Xuanfeng tidak peduli. Dia berjalan bolak-balik antara gunung dan hutan dan terus-menerus menggali beberapa materi spiritual. Bahkan Mu Yun dan Zifu, tidak pernah terdengar. "Xiao Xuanfeng, bagaimana kamu tahu apa ini?" "Aku tidak tahu." Xiao Xuanfeng berkata sambil tersenyum, hanya melihat mereka. "Saya tahu. Nama dan fungsinya muncul langsung di kepala saya. Bola salju, ini dia." Xiao Xuanfeng berkata, melemparkan buah di tangannya ke bola salju di bahunya. Bola salju itu tidak sopan. Ah Wu mengambil seteguk dan menelannya langsung. "Orang ini bebas mengandalkanmu sepanjang hari." Mu Yun melihat bola salju dan tidak bisa menahan tawa. Bola salju sangat kuat, hanya malas. Xiao Xuanfeng menjelaskan, "Ini terlalu malas, tetapi sangat kuat. Seseorang menindas saya sebelumnya. Ibu dan bibi saya menutup pintu mereka. Tidak ada yang membantu saya. Bola salju membunuh orang-orang itu secara langsung." Petik 2. Petik 2. Mu Yun terdiam beberapa saat. Hari-hari ini, Mu Yun tidak tahu berapa kali dia terdiam. Xuanfeng kecil ini membawakannya terlalu banyak hal yang luar biasa. Mungkin si kecil tidak bicara omong kosong. Orang tua dan kakeknya adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Jika bukan karena ini, si kecil tidak mungkin memiliki wawasan seperti itu. Wow, tiba-tiba, 3 orang berbaris ke tempat pegunungan dan hutan. Pada saat ini, Xiao Xuanfeng melebarkan matanya dan meneteskan air liur. Dia melihat ke depan dan berkata, "Paman, adik perempuan, ada banyak makanan enak di depan." "Depan? Di mana?" Mu Yun dan Zifu terkejut. Tidak ada apa-apa di depan. Hanya gunung dan hutan. Tiba-tiba, wajah Xiao Xuanfeng menjadi pahit dan berkata, "Ah, itu terkunci. Aku bisa merasakan banyak makanan lesat. Sayangnya, kalian berdua terlalu lemah untuk dibuka. Kalau saja orang tua itu ada di sana, dia akan membukanya." Xiao Xuanfeng berkata, masih tidak bisa tidak berkata, "Andai saja ayahku ada di sini, dia akan bisa membukanya, dan kakekku bisa ada di sana." Mu Yun dan Zifu sudah terbiasa. Pria kecil ini, setiap saat. Bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan kakekku? Terlepas dari perasaan mereka. Tetapi pada saat ini, Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, "Jangan bergerak." Sua-sua. Pada saat ini, ledakan suara kosong terdengar di atas kepala 3 orang. Itu jatuh di atas lembah dan ke udara. Melihat orang pertama, Mu Yun tercengang. Debu yang membara. Pada saat ini, Bilinchan muncul di celah gunung dengan puluhan orang. "Kakak debu, ini dia." Bilinchan melihat ke bawah pada saat itu, melambaikan telapak tangannya, dan sebuah pena muncul di telapak tangan. Pena melambai saat ini, menguraikan kekuatan sumber dan muncul di udara. Boom, boom, tiba-tiba, bumi bergemuruh. Ketika tanda pena jatuh,
sebuah istana tiba-tiba muncul di lembah kosong di depan 3 Muyun. Istana secara bertahap dipadatkan. Melihat dengan cermat, sebuah gerbang berdiri kokoh di bawah naungan istana. Xiao Xuanfeng berbisik, "Paman, adik perempuan, kamu terlalu lemah. Lihatlah mereka dan temukan tempat secara langsung." Muyun berkata sambil tersenyum, sepertinya perampokan terakhir belum menyeluruh. Masih ada artefak di Pilingchen. Perampokan, paman merampok orang itu pasti membual. Xiao Xuanfeng tidak percaya sama sekali. Saat ini, Bilingchen berdiri dengan bangga di udara dan melihat ke bawah. Ini benar-benar misterius di sini. Bilingchen berkata langsung, "Pergi dan beritahu Zixun untuk datang ke sini." "Saudara Chen, pasti ada harta karun di sini. Mengapa saya harus memberitahu Zixun? Apa yang Anda tahu?" Bilingchen mengerutkan kening saat ini dan berkata, "Kami tidak cukup kuat." "Zixun, panggil dia bersama." "Ya." Dua orang segera pergi. Debu yang mengental jatuh dan berdiri di depan lembah. "Lihat apa yang aneh." Bilingchen memerintahkan secara langsung, dan lebih dari selusin orang di sekitarnya mulai segera melakukannya. Saat ini, dikatakan sebagai kuil kuno, lebih mirip paviliun. Sebuah paviliun setinggi 100 kaki. Di sekelilingnya kosong. Hanya ada satu gerbang. Garis-garis cahaya berkedip di atas gerbang. Xiao Xuanfeng menghela nafas saat ini, sayangnya, kakak laki-laki ini tidak bisa membukanya. Dia terlalu lemah. Sepertinya penolong yang lebih kuat akan datang. Pada saat ini, Muyun menatap Zifu. "Lakukan atau tidak?" "Tentu saja." Zifu berkata sambil tersenyum, 17 orang, 4 orang, 7 orang dan 6 orang. Salah satu dari kita tidak boleh lari. Muyun juga berkata, "Kalau begitu, bersiaplah untuk melakukannya." "Bagus." Zifu dan Muyun sedang berdiskusi saat ini, tetapi Xiao Xuanfeng mengecilkan kepalanya. "Betapa kejamnya, Xiao Xuanfeng, ini orang yang mengejar kita." Zifu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh kita." Muyun juga berkata, "Meskipun kamu masih muda, kamu harus mengerti bahwa begitu kamu memasuki seni bela diri, kamu harus bersaing dengan dirimu sendiri, orang lain dan langit dan bumi. Hukum rimba terkadang tidak masuk akal." "Aku tidak muda." Xuanfeng kecil bergumam. Muyun tersenyum dan tidak peduli. Xuanfeng memang angka ganjil. Menurut kata-katanya sendiri, dia telah dilahirkan selama ratusan tahun, tetapi dia masih terlihat seperti anak kecil. Ini benar-benar luar biasa. Hanya jika itu adalah keturunan dari beberapa binatang ilahi. Tapi dia bertekad bahwa orang tuanya adalah manusia. Muyun tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, anak-anak Qin Mengyao telah berada di dalam rahim mereka selama puluhan ribu tahun. Tidak, masih belum keluar. Suatu hari, Muyun akan bertanya, "Kelinci kecil itu, mengapa merpati menempati sarang magpies? Keluar ketika Anda harus. Bukankah itu menunda saudara-saudaramu?" Muyun membuang pikirannya dan melihat ke depan. Saat ini, Pilingchen melihat ke gerbang. "Biying, Bisuang, kalian berdua, coba denganku dan hancurkan pintunya." "Ya, segera." Dua master tertinggi terbunuh. Pada saat yang sama, di antara tangan Bilingchen, cahaya muncul dan seberkas sinar keemasan muncul. Sinar cahaya sekarang diarahkan ke gerbang. Pada saat boarding, suara mendengung terdengar di pintu gerbang saat ini. Mata Muyun bergerak. Artefak tertinggi lainnya. Bilingchen ini tidak menyerahkan segalanya. Pada saat ini, ketiga sosok itu mencoba yang terbaik untuk mendesak sinar cahaya mengembun di gerbang. Hanya gerbang, tidak bergerak. Datang lagi. Menggandakan debu tidak menyerah. Terus bergerak. Lagi dan lagi. Dengan penundaan waktu, gerbang bergetar pada saat ini. "Lakukan." Pada saat yang sama, dua teriakan rendah terdengar saat ini. Bang-bang. Hampir seketika, dua orang yang berdiri di kiri dan kanan Bilingchen pecah berkeping-keping. Ganda. Mata Bilingchen berubah. Tapi saat berikutnya, satu kiri dan satu kanan, dua sosok datang. Tidak mudah bagi Muyun dan Zifu untuk menyelinap menyerang dan membunuh dua penguasa tertinggi. Bilingchen ketakutan di matanya saat ini. "Muyun, Zifu, kamu mati." Muyun dan Zifu terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak dan membuat gerakan langsung. Boom! Pada saat boarding, Bilingchen terluka parah. Dua sosok jatuh. Saat ini, Xiao Xuanfeng berlari keluar dan berkata dengan terkejut, betapa kuatnya.
Mu Yun dan Zifu langsung membunuh mereka dan memukul Chen dengan keras. Menurut kekuatan mereka, mereka sangat kuat. Kamu berani muncul. Biling Chen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah, bersenandung, mati. Sekarang, kamu sudah mati. Zifu mencibir saat ini. Haha, aku punya berita. Di dasar lautan berdarah, pembatasan rasa hormat bumi telah dicabut. Aku tidak tahu kenapa, Tuan Bumi bisa masuk. Mu Yun dan Zifu, kalian berdua akan mati. Aku menunggumu. Berisik. Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, kekuatan agung mengamuk dan langsung meledakkan tubuh Biling Chen. Mereka tidak berbicara omong kosong dan langsung membunuh lebih dari selusin lainnya. Di depan kesempurnaan tertinggi dan tertinggi lokal, yang lain tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri sama sekali. Dalam sekejap mata, sosok berubah menjadi tubuh. Awan merumput membuka kekuatan menelan mereka, dan napas menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Xiao Xuanfeng memandang Mu Yun dan berkata dengan terkejut, Paman, kamu dapat meningkatkan kultivasimu dengan membunuh. Zifu juga menatap Mu Yun saat ini. Mu Yun mengangguk. Zifu tidak terlalu terkejut saat ini. Rahasia Mu Yun hanya diketahui olehnya. Dia juga samar-samar melihat bahwa kekuatan Mu Yun meningkat sangat cepat setiap kali dia terbunuh. Orang ini benar-benar tidak mudah. Apa berikutnya? Tunggu. Mu Yun berkata langsung. Bukankah orang ini baru saja mengatakannya? Mu Yun berkata sambil tersenyum, batas penghormatan bumi telah dilepaskan. 12 penghormatan bumi harus masuk ke sini satu persatu. Kalau begitu, kita akan menunggu. Kami tidak bisa membuka tempat ini. 2 orang yang baru saja pergi untuk memberitahu Zixun, dan kami berpura-pura menjadi pembunuh Zixun. Meskipun tidak banyak berpengaruh, itu juga bagus untuk membingkai Zixun. Seberapa buruk, tapi bagaimana cara menyamar? Zifu bingung. Apakah kamu lupa? Mu Yun tersenyum dan berkata, kami merampok mereka dan menemukan beberapa artefak tertinggi yang paling berharga, terutama yang meletus pada satu waktu. Mendengar ini, mata Zifu berbinar. Mereka segera mulai melakukannya. Satu sisi, Xuanfeng melihat adegan ini dan menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini baik atau buruk? Mu Yun dan Zifu tidak peduli. Apakah Anda yakin dengan pesannya? Pada saat yang sama, puluhan sosok bergegas ke tempat. Ketiganya berada. Orang pertama adalah Zixun. Zixun senang dengan aspek ini, tetapi dia juga berhati-hati. Tentu, saudara Ling Chen telah menunggu di sana. Seorang murid dengan hormat berkata, itu harus menjadi rahasia tempat ini. Ini mungkin surga kedua, yang melibatkan rahasia aula darah tanpa akhir. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Zixun mengangguk saat ini. Ini benar-benar mengasyikkan. Tepat di depan, pada saat ini, orang-orang menantikan sebuah paviliun yang sangat tinggi. Di bawah paviliun, ada pintu besar, bersinar, sederhana dan mewah. Di mana debu Biling? Zixun mengerutkan kening. Itu ada di sini sebelumnya. Kedua prajurit klan Badak Bichen juga bertanya-tanya saat ini. Boom, boom, tiba-tiba, 2 ledakan terdengar. Jeritan menyebar pada saat ini. Dengan puluhan orang yang dibawa oleh Zixun, beberapa orang langsung tewas. Peluru piling dari klan Badak Bichen. Wajah Zixun berubah saat ini dan buru-buru minum, mundur. Tapi sudah terlambat. Boom, boom, untuk sesaat, raungan terdengar. Peluru biling unik untuk keluarga Badak Bichen. Esensi kula badak dari keluarga Badak Bichen dipadatkan dan dilepaskan, yang dapat meledakkan ledakan yang sangat kuat. Ini unik untuk Badak Bichen. Zixun berteriak, Biling Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Wajah Zixun muram. Biling Chen tidak akan membunuhnya sekarang. Lagi pula, Mu Yun dan Zifu juga ada di sini. Tanpa dia, Mu Yun dan Zifu akan terkejut dan Chen tidak bisa menahannya. Biling Chen, kamu, boom, boom. Suara ledakan lain terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Zixun benar-benar marah. Biling Chen, bajingan, sakiti aku. Mu Yun dan Zifu muncul. Kamu akan mati. Begitu komentar ini keluar, Zixun tiba-tiba terpana. Salah. Biling Chen benar-benar tidak memberinya alasan. Bagaimanapun, pintu tanah harta karun tidak terbuka. Mu Yun, Zifu, sial. Zixun telah memikirkan sesuatu saat ini. Mu Yun, Zifu, itu hantumu. Zixun tidak mengerti saat ini. Tidak termasuk Biling Das, hanya ada Mu Yun dan Zifu. Tidak baik.
Zixun tiba-tiba berpikir, mengapa Mu Yun dan Zifu sangat repot. Bingkai dia, dua bajingan, pergi sekarang. Zixun berteriak dengan marah saat ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, aroma samar muncul di sekitar. Ini daun ungu dan embun angin hijau. Wajah Zixun berubah saat ini. Telan pil hijau daun ungu. Sekitar 8 prajurit piton ungu bersayap bergegas melakukannya satu persatu. Pada saat ini, aroma samar ditransmisikan. Tiba-tiba, beberapa mayat muncul di tanah, dan kulit tubuh mereka berwarna hitam cian. Sial, tidak, tepatnya, itu Yin. Mu Yun dan Zifu pasti datang ke sini satu langkah lebih awal dari Biling Chen dan menyergap semuanya. Kali ini, Biling Chen pasti mati. Mu Yun dan Zifu akan menjebaknya lagi. Menarik, sebuah kata jatuh, Zixun bergegas kembali dan ingin pergi dari sini. Namun, pada saat ini, serangkaian suara pecah terdengar. Hah, sekarang, langkah demi langkah. Zixun, kenapa kamu di sini? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Tuan Bishu, melihat pengunjung itu, wajah Zixun berubah. Apa yang Anda takutkan? Apa yang kamu inginkan? Kenapa Bishu tiba-tiba datang? Di mana Biling Chen? Saya menerima panggilannya yang mengatakan bahwa di sini. Bishu adalah orang kuat pada periode di zon selanjutnya yang dipimpin oleh bangsa Badak Bichen. Biling Chen. Hah, saat ini, wajah Bishu sedikit berubah. Ling Chen. Sepintas, tubuh Biling Chen berwarna biru abu-abu naik turun di dekat gerbang pavilion. Ternyata sudah lama meninggal. Zixun, apa yang terjadi? Bishu menatap Zixun dengan mata dingin. Penatua Bishu, dengarkan aku. Zixun buru-buru berkata, saya menerima berita dari Biling Chen. Dia bilang dia menemukan tempat rahasia. 2 murid membawa saya ke sini. Tiba-tiba, Biling dan pecah. Kedua murid itu meninggal dan lebih dari selusin orang meninggal di sekitar saya. Kami diplot. Zixun berkata lagi, seseorang menemukan tempat ini sebelum Biling Chen menemukannya. Menunggu Biling Chen datang, dan kemudian Biling Chen mengirim seseorang untuk memberi tahu saya. Orang itu membunuh Biling Chen, menyalahkan saya, dan menggunakan peluru Biling dan embun angin hijau daun ungu untuk meledakkan orang-orangku, dan membuat Biling Chen dan yang lainnya terlihat seperti diracuni. Zixun tidak bisa melanjutkan pada saat ini. Slot, Zixun memarahi diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak percaya apa yang dia katakan. Itu omong kosong. Kebetulan sekali, Mu Yun dan Zifu menemukan tempat rahasia itu. Biling baru saja tiba. Terjadilah perkelahian di kedua belah pihak. Biling Chen sudah mati. Dia datang. Apakah itu kamu? Ini tidak masuk akal. Penatua Bishu, aku. Lanjutkan untuk mengedit. Bishu terlihat dingin saat itu dan berkata, Zixun, apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Zixun berkata dengan getir, tapi itulah kenyataannya. Mu Yun dan Zifu melakukannya. Bishu mencibir pada saat itu, penyempurnaan tertinggi Mu Yun, tahap awal Zifu di Zun, dapat membunuh Biling Chen dan lebih dari selusin penyempurnaan tertinggi dan puncak tertinggi begitu cepat. Apakah kamu pikir aku idiot? Saat ini, wajah pahit. Peluru Biling unik untuk keluarga kami, dan daun ungu dan embun angin hijau adalah racun unik dari keluarga piton ungu bersayap 8 Anda. Jika bukan karena hidup dan mati, semua orang tidak akan menggunakannya. Anda menggunakannya. Zixun buru-buru berkata pada saat itu, sebelumnya, saya sedang menunggu di rumah Lord of Blood Moon City dan dirampok oleh Mu Yun dan Zifu. Mereka mencari semua yang ada pada saya. Zixun, menurutmu aku berumur 3 tahun. Bishu menaikkan nada suaranya dan terlihat dingin. Trik menipu ini penuh dengan celah. Daun ungu dan embun angin biru, maukah kamu menyerahkan 8 keluarga piton ungu bersayap sesuka hati? Peluru Biling, setiap prajurit klan Bichen Si kita akan disimpan di tubuhnya, bukan di ring luar angkasa. Zixun, apakah kamu menghinaiku? Mardan, Zixun memarahi diam-diam di dalam hatinya. Bodoh, apakah Anda masih memiliki IQ? Pada waktu itu, dan pada saat itu, Mu Yun dan Zifu hanyalah tahap akhir dari yang tertinggi dan tahap tengah dari yang tertinggi. Tapi sekarang, Zixun tidak bisa berkata-kata. Karena sesepuh Bishu tidak percaya padaku, apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Bishu mendengus, itu wajar untuk membunuh untuk hidupmu. Apakah kamu akan membunuhku? Zixun berkata dengan dingin pada saat itu, Bishu, aku memanggilmu seorang penatua untuk memberimu wajah.
Anda hanya menghormati tahap selanjutnya. Bakat Zixun saya sombong dan melampaui Anda. Cepat atau lambat, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Apa kemampuanmu? Bishu melangkah keluar pada saat itu, dan napasnya naik. Dan samar-samar, itu seperti gelombang udara, mengosongkan. Tubuh Dharma dapat menutupi tubuh, dan kekuatan tubuh akan sangat meningkat. Bishu pada periode di Zun selanjutnya sangat berbeda pada saat ini. Melihat adegan ini, Zixun tidak berani gegabah. Dengan lambaian telapak tangan, pedang panjang muncul di tangan. Artefak tertinggi dari karakter manusia, pedang langit hijau setinggi 8 kaki. Melihat pedang panjang itu, Bishu semakin marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa Muyun merampok semua barangmu? Mengapa pedang ini tidak dirampok? Bishu berteriak marah. Zixun terlalu malas untuk menjelaskan saat ini. Dia membunuh orang, dia mengakui. Dia tidak membunuhnya. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Boom! Dalam sekejap, Bishu terbunuh. Wajah Zixun dingin dan mengerikan saat ini. Boom! Kedua sosok itu langsung bertarung. Pada saat ini, ribuan kilometer jauhnya dari tempat perang. Muyun dan Zifu berbaring di tanah dan tidak berani bernapas. Sedikit, terlalu halus. Kebetulan sekali, bukan? Zifu tidak bisa menahan tawa saat ini. Ini bukan kebetulan. Sepertinya Bilingchen tidak percaya pada Zixun. Para petinggi setempat bisa masuk. Bilingchen seharusnya menghubungi Bisou. Bisou membawa seseorang ke sini dan baru saja bertemu dengan adegan ini. Muyun menarik napas sekarang. Selanjutnya, lihat saja kegembiraannya. Ya, Xiao Xuanfeng sedang berbaring di antara mereka saat ini, sedikit mendengkur, dan sudah tertidur. Pria kecil ini memiliki hati yang besar. Zifu melihat penampilan cantik Xiao Xuanfeng dan mau tidak mau menyentuh wajahnya. Ayah, Xiao Xuanfeng berbisik, kapan kamu mencariku? Di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Mendengar ini, Zifu berkata sambil tersenyum, Muyun, serius, tidakkah kamu merasa bahwa lelaki kecil ini memiliki temperamenmu di antara alisnya? Kenapa kamu tidak mengatakannya, mulut kecil dan temperamenmu? Muyun berkata dalam hati, selain itu, dia sendiri yang mengatakannya. Namanya Xuanfeng. Jika itu anakku, kamu sudah memanggilku Muyun beberapa kali. Dia tidak ingin memberitahu kami siapa orang tua dan kakeknya, tetapi dia tidak bisa tidak tahu nama ayahnya. Zifu berkata sambil tersenyum, dia mengatakan namanya Xuanfeng, tetapi dia tidak mengatakan nama keluarganya adalah Xuan. Saya berpikir untuk waktu yang lama. Di surga ke-9, 9 kekuatan kelas 2 berakar di jurang maut, dan ada paviliun Tianji. Lokasinya tersembunyi, tapi nama keluarga Xuan kuat. Aku belum banyak mendengar tentangnya. Mungkin itu anakmu, Mu Xuanfeng. Nama yang bagus. Petik 2. Muyun terlalu malas untuk berbicara dengan Zifu. Jika si kecil adalah anaknya, dia akan tertidur. Jika tangan kecilnya disembunyikan, jika tidak ada embrio warna kecil di depan Zifu, dia harus membunuhnya. Orang ini benar-benar hooligan. Dia tidak percaya bahwa Miao Xianyu akan mengajari bajingan kecil seperti itu untuk keluar. Dan sekali lagi, Qin Mengyao hamil dan tidak pernah melahirkan, yang juga terkait dengan nasib putra surga ke-9-nya. Miao Xianyu sedang mengandung seorang anak di alam kunsu. Menurut alasannya, seharusnya tidak dilahirkan. Muyun menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Tidak mungkin anakmu sendiri. Digoda oleh Zifu, saya berpikir terlalu banyak. Pertama, tidak mungkin Xiao Xuanfeng tidak tahu nama ayahnya. Jadi bagaimana kamu bisa menyembah ayahmu tanpa bertanya pada ibumu siapa namanya? Kedua, orang ini sama sekali tidak seperti dirinya. Sebaliknya, dia agak seperti bajingan tua Xie Qing. Ketika saya bertemu Xie Qing, naga bajingan itu seperti ini. Itu pencuri dan murah. Setidaknya anaknya sendiri harus seperti dirinya. Pohon giok menghadap angin, cantik, tampan dan luar biasa. Muyun berhenti berpikir dan menyaksikan pertempuran di lapangan. Pedang panjang di tangan Zixun saat ini memiliki daya ledak yang kuat. Dengan pedang panjang, meskipun ditekan oleh Bishu di tahap selanjutnya, itu dilawan. Namun, tergantung situasinya, tanpa secangkir teh, Anda akan mati. Tapi meski begitu, itu sudah cukup. Ini saja sudah cukup untuk melihat kekuatan Zixun. Tak heran jika ia bisa bersatu dengan ratusan 8 orang piton ungu bersayap membuat Zifu menderita trauma. Akhiri pertempuran. Pada saat ini,
Zixun jatuh ke arah angin dan berteriak keras. Sua-sua. Tiba-tiba, di belakangnya, puluhan orang maju ke depan. Lusinan sosok keluar, satu persatu saat ini. Mereka berdiri di posisi yang berbeda dan selalu tersebar. Melihat adegan ini, mata Zifu membeku. Ini adalah jenis susunan pertempuran yang sangat kuat. Pada saat ini, susunan pertempuran Zixun bersatu. Satu orang memimpin, memegang pedang panjang, dan roh jahat itu bertubuh penuh. Susunan pertempuran dari keluarga Piton Ungu bersayap 8. Sepertinya kamu benar-benar dihargai. Aku akan menyerahkannya padamu. Bishu tiba-tiba minum, namun, Ling Chen juga sangat dihargai di keluarga Badak Bichen kami. Karena kamu membunuhku, aku akan mengubah hidupku untuk yang lain. Aku tidak membunuhnya. Zixun menahan diri, bersenandung. Tapi saat ini, Bishu jelas tidak percaya. Boom! Ledakan itu ditransmisikan melalui saluran. Pisau marah. Di atas, seberkas cahaya berkumpul, dan dalam sekejap, sebuah kekuatan besar langsung memotretnya. Bang! Suara rendah menyebar, dan pedang Zixun keluar untuk membunuh Bishu. Mereka bertabrakan bersama. Wajah Zixun memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Bishu, bagaimanapun, adalah tahap akhir dari Dizun. Ini terlalu kuat. 6 alam kecil dari yang tertinggi. Dizun juga 6 alam kecil. Dengan peningkatan ranah, kesenjangan antara setiap ranah kecil juga melebar. Jika Bishu adalah tingkat akhir dari yang tertinggi, dia adalah tahap awal dari yang tertinggi. Mungkin dia memiliki kekuatan perang duniai. Tapi sekarang, Zixun tidak mau. Dia dianiaya untuk apa-apa. Mu Yun, Sifu. Purple Sun meraung, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku hantu. Aku berharap kamu bisa menjadi hantu, kata Mu Yun dengan malas. Pada saat ini, Bishu tidak peduli tentang ini. Di matanya, dia mengenali bahwa Zixun mulai membunuh. Tidak peduli berapa banyak dia berkata. Memotong. Bishu menembak. Boom! Serangan yang kuat seperti tanah longsor dan retakan batu. Bukan hanya Zixun. Saat ini, lusinan orang di belakang Zixun tidak dapat menghentikannya. Mereka memuntahkan darah satu per satu. Terlebih lagi, mereka langsung meledakkan tubuh mereka. Pada tahap selanjutnya Dizun, itu terlalu kuat. Zixun jatuh ke tanah dengan keras saat ini, dan wajahnya tidak mau. Bishu, Zixun dengan marah berteriak, kamu akan mati. Kamu akan membiarkan Mu Yun dan Sifu membunuhmu. Aku menunggumu. Pada saat ini, Zixun tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Bishu sendiri, dia tidak bisa menolak, apalagi, ada lebih dari selusin pejabat lokal di sekitar Bishu. Hanya ada 2 tikus, hanya mereka yang menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Apakah saya akan takut pada mereka? Kamu tahu hari ini, tapi aku akan mati. Kata-kata Bishu jatuh, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki pembunuh. Boom! Bishu, beraninya kamu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar saat ini. Selusin sosok datang pada saat ini. Paman Rui, melihat pengunjung itu, wajah Zixun senang. Tidak mati. 8 penyembah bumi klan Piton Ungu bersayap datang. Zirui, ketika dia melihat pengunjung itu, Bishu mengerutkan kening. Prestise besar, Bishu. Apakah kamu ingin memprovokasi perang dengan keluarga Piton Ungu bersayap 8 kami? Ada sekitar 178 orang di kerumunan, semuanya adalah pejabat lokal. Beberapa orang pertama memiliki napas tidak kurang dari Bishu. Bahkan pemimpin tim memiliki nafas yang lebih kuat dari Bishu. Untuk menghormati puncak, Paman Rui, Zixun buru-buru berdiri dan mendekati Zirui. Zixun tidak bisa menghilangkan hubungan antara kematian Ling Chen dan Zirui. Bahkan jika kamu ada di sana, kamu bisa menghentikanku, tapi kamu ingat dan awasi dia sepanjang waktu. Bishu mengerti bahwa ketika Zirui datang, penguasa bumi berada di puncaknya, dan dia tidak bisa membunuh Zixun. Pada saat yang sama, Mu Yun dan Sifu di kejauhan menyesal melihat pemandangan ini. Jika Zixun mati, ular Piton Ungu bersayap 8 dan Badak Bichen pasti akan mencabik-cabik wajah mereka. Sekarang, sangat disayangkan. Namun meski begitu, itu cukup membuat keretakan antara 2 balapan. Ada perlu apa guys? Mungkin ada salah paham di antara kita. Pada saat ini, lusinan sosok datang, dan yang pertama membujuk mereka. Keluarga Fang, Kiao, 2 keluarga besar di wilayah Laut Antartika juga datang sekarang. Mu Yun melihat bahwa Fang Seng dan Kiao Tianze juga ada di antara kerumunan. Tapi kali ini,
mereka tidak memimpin tim. Kedua keluarga yang dikepalai oleh keduanya merupakan nafas kuat dari periode di Zun selanjutnya. Fang Xuehan, Qiao Liangze, para pemimpin lokal dari dua keluarga. Fang Xuehan berkata sambil tersenyum, saya juga mendengar Senger mengatakan bahwa kali ini, ada seorang pria bernama Mu Yun dan seorang wanita bernama Zifu. Kedua pria itu telah membuat banyak intrik dan trik, dan sekarang mereka masih berada di dasar laut. Mungkin dua orang itu yang bermain trik dan membuat hantu. Fang Xuehan memiliki kecenderungan untuk membujuk orang untuk bertarung. Zirui terlihat dingin dan tidak banyak bicara. Bishu mendengus dingin. Bukan jenius mereka yang mati. Tentu saja mereka berbicara dengan ringan. Qiao Liangze melihat suasana tegang di antara mereka dan berkata lagi, dikatakan bahwa kali ini, 4 sisi Wanshan di barat dan sumber gunung Tianshan utara telah mengirim sejumlah besar di Zun setelah pembatasan di Zun telah diangkat, dan mereka telah datang. Jika tempat ini benar-benar apa yang kita sebut surga kedua dari 3 surga yang dibangun oleh Kaisar kuno yang tak ada habisnya, aku khawatir semua pihak dan Kaisar surga juga akan keluar. Pada saat itu, tidak ada satu pihak pun yang bisa memutuskan apapun. Ini adalah 12 kekuatan, semua pihak menghormati kebesaran dan kesempurnaan, dan bahkan yang kuat di hari-hari awal Tianzun membuat keputusan. Habiskan waktu dengan membuang-buang waktu di sini. Mengapa kita tidak melihat kemana arah pintu ini? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Zirui dan Bishu menjadi lega. Lagi pula, Anda tidak bisa bergaul dengan musuh. Tapi jika Anda tidak bisa bergaul dengan harta itu buang-buang waktu. Bishu juga tahu bahwa ketika Zirui datang, Zixun tidak bisa membunuhnya. Hanya dengan membobol tempat ini dia bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bishu mengangguk dan berkata, aku akan mencari tahu tentang masalah ini. Jika Zixun tidak melakukannya, aku Bishu secara pribadi meminta maaf padamu di wilayah Laut Antartika. Lebih baik begitu, suara Zirui dingin. Yah, mari kita lihat betapa anehnya di sini. Darah menghubungkan langit, yang merupakan surga kedua yang diciptakan oleh Kaisar kuno Wujian. Itu sendiri adalah tempat bagi yang tertinggi, bumi dan surga di bawah pintu. Dikatakan bahwa Kaisar kuno yang tak ada habisnya telah mengubur banyak bahan alami dan harta bumi di sini. Saya pikir pintu ini mungkin mengarah ke tempat pengadilan. Fang Xuehan dan Qiao Liangze mencerahkan kedua belah pihak saat ini. Di wilayah Laut Antartika, kelima kekuatan itu lebih baik bersatu. Jika ada perkelahian, itu akan mengambil keuntungan dari orang-orang di Gunung Wanshan di barat dan sumber Gunung Beitianshan tanpa alasan. Kapan? Apa gunanya berdebat di sini? Suara keras tiba-tiba terdengar saat ini. Sekelompok orang tiba dengan arogan. Pria pertama, Mu Yun, juga bertemu. Klan Naga Lilin Merah, dipimpin oleh Di Zun di tahap akhir, lilin bersinar. Kakak Zui, ini tidak lambat. Bisakah kamu menemukan dua pencuri Mu Yun dan Sifu? Tidak, sejauh yang saya tahu, kedua orang itu dapat menyembunyikan jejak nafas dan jiwa mereka. Sangat sulit untuk menemukan mereka kecuali jika mereka bertemu satu sama lain secara langsung. Mungkin kedua orang itu sedang menonton keseruan tidak jauh dari kita sekarang. Begitu komentar ini keluar, semua orang hanya bisa tersenyum pahit. Kedua supremasi ini telah membawa mereka terlalu banyak masalah. Tapi ternyata mereka bisa menghindarinya. Jangan buang waktu. Cahaya lilin mematikan topik dan berkata, jika mereka berani muncul, mereka akan mati. Buka pintunya dengan cepat dan kita akan masuk. Orang-orang dari klan binatang tanduk emas, klan singa Huolin, klan Wuta dan gerbang Tianman di Wanshan di barat telah mendobrak pintu. Bulan yang menutupi pavilion, Lingsong yang ganas, dan istana Huangji di sumber gunung Tianshan utara juga menemukan sebuah pintu. Kami akan tinta di sini dan mereka. Begitu Lilin Yi mengatakan ini, semua orang terkejut. Aku ingin masuk, tapi bajingan itu mencoba mengusir keluarga kita. Kita semua adalah kekuatan di Laut Antartika. Meskipun ada gesekan di antara kita, hubungan kita baik-baik saja. Di depan besar benar dan salah, kita harus mengerti bagaimana memilih. Kamu benar, semua orang mengangguk. Candle Yi memandang Bishu dan Zirui dan berkata, jangan lupa bahwa pada tahun-tahun itu, ada kekuatan sekte yang kuat di Gurun Timur, tetapi kemudian runtuh karena kekacauan internal, yang menyebabkan runtuhnya Gurun Timur untuk bertahun-tahun. Ketika datang ke Gurun di Timur, semua pihak menghela nafas. Saya hanya berpikir bahwa Mu Yun berasal dari Gurun Timur.
Dikatakan bahwa Gurun Timur adalah karena keanehan gunung kuno Wujian, yang membuat banyak seniman bela diri tidak dapat menembus alam ilahi tertinggi. Kaisar kuno Wujian. Jika dia tidak mati, kaisar kuno yang tak ada habisnya. Mungkin juga tidak mati. Qiao Liangze berkata perlahan, kamu tidak boleh ceroboh. Rumor tidak kredibel. Lilin Yi berkata, baru-baru ini, alam dewa tertinggi telah muncul di Gurun Timur. Dikatakan bahwa ada patung dewa dalam aliansi awan Jiutian yang dibangun oleh Muyun. Tuhan duduk di kota. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada tokoh tertinggi di Gurun Timur. Yang tertinggi muncul, dan yang ilahi muncul. Mungkin surga ke-9 akan berubah. Sayangnya, kita tidak dapat menghubungi Paviliun Tianji. Jika kita dapat menemukan Paviliun Tianji dan menghitung ramalan, mungkin perubahan besar akan datang, dan kita dapat mengejar keuntungan dan menghindari kejahatan. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka menghela nafas. Hanya saja, semua orang tahu, Paviliun Tianji adalah satu-satunya kekuatan kelas 1 di surga ke-9. Itu juga merupakan kekuatan kelas 1 yang diizinkan oleh Kaisar ke-9. Paviliun Tianji, artefak tak terkalahkan yang mengendalikan cermin Tianji, salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara, selalu sederhana. Bahkan Kaisar Dewa Fengtian dan Kaisar Dewa Xiaoyao tidak menggunakan kekuatan terhadap Paviliun Tianji. Paviliun Tianji selalu berpegang pada sikapnya sendiri dan tidak melibatkan urusan lingkaran besar langit dan berbagai kekuatan, seperti saksi sejarah. Semuanya, bersiaplah untuk memulai. Candle Yi berhenti membicarakan hal ini saat ini dan berkata, jika kita didahului oleh kedua petarung itu, kita akan lambat. Bagus. Untuk sementara waktu, 5 kekuatan Chizulong, Bichensi, Piton Ungu bersayap 8, Qiao dan Fang bergerak satu persatu pada saat ini. Ratusan pejabat keluar satu persatu saat ini. Zirui memandang Zixun dan berkata, hati-hati, Bishu tidak begitu baik dan akan membiarkanmu pergi. Ya, Zirui berkata lagi, lain kali kamu melakukan sesuatu, kamu tidak boleh meninggalkan ruang. Kamu tidak bisa membiarkan seseorang menangkap pegangannya, tahu. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Zixun menjadi kaku. Zirui, tanpa diduga, dia juga mengira dia yang membunuh Biling Chen. Saya telah sampai pada tahap awal di Zun. Biling Chen belum sampai di Zun dan dibuang begitu saja oleh saya. Apakah perlu bagi saya untuk membunuhnya? Zixun sangat lelah. Tapi sekarang, jelas, tidak ada yang percaya padanya. Bahkan Paman Zirui berkata begitu. Siapa yang akan percaya padanya? Pada saat ini, 5 pihak berkumpul di sekitar gerbang dan melihatnya. Di sisi lain, Muyun dan Zifu diam-diam tidak aktif. Mereka dapat menyembunyikan napas mereka, dan Xiao Xuanfeng tampaknya memiliki beberapa artefak yang tidak dapat dideteksi orang. Pada saat ini, ketiganya melihat barisan ratusan orang yang sibuk. Itu bagus. Xiao Xuanfeng tersenyum dan berkata, orang-orang ini membuka pintu, kita bisa masuk dan makan semua itu. Melihat bahwa air liur lelaki kecil itu akan mengalir keluar, Muyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini juga bunga yang luar biasa. Jika Anda makan obat apapun, Anda tidak akan membunuhnya. Dan bola salju, seputih salju, saya tidak tahu binatang apa itu, dan itu juga makanan. Ini adalah pasangan yang sempurna untuk seorang pria dan seekor binatang. Ada banyak hal baik pada pejabat lokal ini. Xiao Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk berseru, ada juga artefak Tianpin. Muyun dan Zifu juga melihatnya sekarang. Hanya beberapa orang yang bersinar dengan lilin, dan semua jenis senjata ajaib muncul di tangan mereka. Mereka terlihat unik dan memiliki nafas yang kuat. Artefak tanah, artefak Tianpin. Para petinggi lokal ini siap datang kali ini. Ratusan orang terus menggunakan berbagai cara untuk mencoba membuka pintu. Muyun dan Zifu tidak terburu-buru. Mereka melihat ke depan satu persatu dan menunggu dengan tenang. Orang-orang ini sangat bodoh. Xiao Xuanfeng berkata lagi, jika ada kunci di gerbang, Anda dapat membuka gerbang jika Anda menemukan kuncinya. Kapan waktu yang dibutuhkan untuk mendobrak gerbang dengan kekerasan? Muyun dan Zifu terkejut lagi dengan pengamatan Xiao Xuanfeng. Si kecil ini sepertinya tahu lebih dari bahan obat. Pengetahuannya benar-benar luas. Pada saat ini, orang-orang mulai bertindak. Sekitar setengah hari, tiba-tiba terdengar bunyi klik kecil. Pada saat ini, celah muncul di gerbang. Kekuatan kasar untuk mendobrak pintu.
Betulkah? Saat ini, semua orang merasa lega. Pergi, perhatikan bahwa tidak ada lagi omong kosong. Bawa orang-orang itu dan segera masuk. Pada saat yang sama, Bishu, Zirui, Fang Xuehan, Qiao Liangze dan yang lainnya juga masuk satu persatu. Kali ini, Di Zun yang asli adalah penjelajah utama perjalanan Laut Berdarah. Namun pada awalnya, pendeta terpengaruh oleh larangan tersebut dan tidak bisa masuk ke sini. Sekarang, larangan itu entah kenapa dibuka, dan Di Zun bisa masuk. Di Zun, yang pertama kali tiba oleh semua pihak, tentu saja tidak berusaha. Dan, lebih dari itu, karena masuknya master tertinggi, sejumlah besar cairan spiritual tertinggi dan cairan ilahi tertinggi ditemukan, yang diakui oleh semua pihak. Lebih dalam, pasti ada harta tertinggi yang lebih baik. Semua pihak telah mengirim lebih banyak Di Zun. Sebagian besar dari mereka berada di jalan dan belum tiba. Pada saat yang sama, surga ke-9, Jurang Maut, Jurang Maut. Biking Yu berdiri dengan gaun biru panjang, menatap taman di depannya, tertegun. Elegan, tanpa bedak, kecantikannya mempesona. Kakak bela diri tetua Bi, seseorang mencarimu dan mengatakan itu adalah tempat lama untuk melihatmu. Suara yang menyenangkan terdengar pada saat ini. Saya mengerti. Kata-kata giok hijau jatuh, sosok itu melintas dan menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, itu sudah menjadi lembah. Pada saat ini, dua sosok berdiri diam di lembah. Saudari Zimo, Saudari Xianyu. Melihat kedua orang itu, Biking Yu mengangguk. Mu Yun dikelilingi oleh 9 wanita, dan 9 wanita telah lama menetap satu sama lain. Menurut urutan yang dihadapi Mu Yun dalam kehidupan ini, meskipun Qin Mengyao adalah yang pertama, dia pikir Meng Zimo harus menjadi yang pertama. Meskipun Biking Yu bertunangan dengan Mu Yun dan bertemu dengannya sejak awal di dunia manusia, dia adalah yang terakhir dalam hidup ini, jadi dia berada di peringkat ke-9. Safir, Miao Xianyu maju ke depan saat ini, dengan postur tinggi, pinggang dan anggota badan ramping, dan melonjak di depannya, yang luar biasa. Tetapi bahasa peri yang luar biasa saat ini, dengan sedikit semangat, meraih tangan Bi Safir dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Safir, ini buruk, maplenya hilang. Hilang, wajah Jasper berubah. Apa yang sedang terjadi? Meng Zimo berkata dengan getir saat ini, Xianyu dan aku tertutup dan siap untuk memurnikan pil tertinggi ilahi. Maple selalu bebas masuk dan keluar dari rumah Dandi, dan semua orang di rumah Dandi mengetahuinya. Kamu juga tahu bahwa sejak putra Maple menunjukkan keunikan pola ilahi tubuh dan, keluarga Dandi memberikan perhatian khusus padanya. Jika Xianyu dan aku bukan putra Kaisar dan, keluarga Kaisar dan bahkan ingin menjadikannya putra ketujuh Kaisar dan, bukan Liu Qianshan. Dandi Zi, perwakilan dari Mansion Dandi, adalah sosok paling top di Dandao sepanjang masa, dan kemungkinan akan menjadi kepala Mansion Dandi di masa depan. Tuan Mansion juga sangat mementingkan putra Maple, tetapi tanpa diduga, celahnya hilang. Giok hijau mengerutkan kening saat ini. Ini bukan masalah kecil. Pada awalnya, binatang kecil itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bahkan direktur lama rumah Danti pergi sendiri. Tubuh pil pola ilahi tidak ada dalam konstitusi saat ini. Rumah Danti juga memiliki penelitian mendalam tentang Dandao, sehingga menemukan catatan dalam buku-buku kuno dan memverifikasi pola ilahi dan gaya putra Maple. Tapi sekarang, itu hilang. Mungkinkah itu diculik? Biking Yu ragu-ragu, bagaimanapun, Yuner sekarang memiliki identitas yang sensitif, dan reputasi pamanmu sangat kuat di dunia. Seharusnya tidak. Meng Zimo menjawab, Xianyu dan aku tidak pernah memberitahunya bahwa ayahnya adalah Mu Yun dan kakeknya adalah Mu Qingyu. Aku hanya mengatakan bahwa ayah dan kakeknya adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah itu dilakukan oleh orang-orang di rumah Dandi. Jika itu seseorang dari rumah Danti, itu akan dalam masalah. Fenger hanyalah seorang raja di Mansion Danti, tetapi faktanya pun bukanlah level kekuatan. Biking Yu berkata lagi, pesan apa yang bisa ditinggalkan si kecil? Ya, Miao Xianyu buru-buru berkata, dia meninggalkan sebaris kata yang mengatakan bahwa dia ingin mendobrak dunia sendirian dan menjadi sosok seperti ayah dan kakeknya. Itu semua salahku. Miao Xianyu menangis, aku terlalu banyak memberitahunya. Aku berkata bahwa saudara Yun harus mengandalkan dirinya sendiri sepanjang jalan keluar dari dunia manusia. Aku berkata bahwa pamanmu juga adalah bakat dari surga,
manusia dan Tuhan. Dia akan membuktikan dirinya dan kehabisan. Mendengar ini, Bi Qingyu buru-buru berkata, kalau begitu, dia pasti masih berada di surga ke-9. Dia ingin meninggalkan surga ke-9. Sulit untuk naik ke surga dengan kultivasi kaisarnya. Kami mengirim seseorang untuk bertanya tentang Gunung Wanshan di barat, sumber Gunung Tianshan Utara dan wilayah Laut Antartika. Adapun jade gurun timur secara tidak sadar diabaikan. Kekuatan gurun timur rendah, dan kaisar adalah puncaknya. Putra Maple benar-benar pergi ke sana, dan tidak ada yang bisa memindahkannya. Di mana saudari Sueki? Sueki telah mengasingkan diri baru-baru ini. Dia sudah lama tidak keluar. Mungkin dia menyerang jalan Kendo. Seperti mereka bertiga, kamu Sueki memasuki paviliun pedang kelas 2 teratas di jurang. Ye Sueki, yang memasuki paviliun pedang ilahi, membuat kemajuan pesat dalam anggar. Untuk sementara waktu, dia sangat dihargai di paviliun pedang ilahi. Bahkan Meng Zimo, Miao Xianyu dan Bi Safir terkejut akan hal ini. Ye Sueki mengambil jurusan anggar sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan Mu Yun dan Lu Qingfeng, dia adalah perbedaan besar. Tapi sekarang, sepertinya di sepanjang jalan, saya menemukan bahwa bakat saya bersifat umum. Aneh, saat ini, Bi Qingyu mau tidak mau berkata, Nona Zifu tertua dari Sekte Taiyin kami juga telah kalah. Maple juga kalah. Apakah itu ada hubungannya dengan itu? Zifu tidak tahu Maple, jadi dia seharusnya tidak. Jika saudara Meng Fengyu tidak merawat ketiga anaknya lagi, bagaimana kita bisa merawatnya? Bi Qingyu dan Miao Xianyu mengangguk. Ketika Qin Mengyao, Jiwer dan Xiao Yuner meninggalkan dunia manusia, mereka semua hamil. Qin Mengyao adalah yang pertama, tetapi dia tidak pernah melahirkan. Xiao Yuner memiliki darah kuno keluarga Xiao, sedangkan Jiwer adalah rubah surgawi ekor 9. Mungkin mereka tidak melahirkan. Dengan cara ini, Maple mungkin benar-benar anak pertama Mu Yun. Orang-orang dari Sekte Taiyin telah mencari Zifu baru-baru ini. Saya akan meminta mereka untuk memperhatikan dan mencari Maple. Jasper memandang Miao Xianyu dan menghibur, memang benar kamu tidak memberitahu saudara laki-laki dan pamanmu Maple Cloud sebelumnya. Dengan cara ini, hanya sedikit orang yang ingin menyakiti. Ya, kalau begitu, mari kita bertindak secara terpisah. Bagus. Setelah diskusi singkat, ketiganya pergi. Pada saat yang sama, Yuan Yu, rumah Danti. Berbeda dari Sekte Taiyin, arsitektur rumah Danti cukup mewah, megah dan suci. Kuil-kuil yang terus-menerus seperti istana surgawi dari pena yang indah, menjulang tinggi dan tanpa kehilangan semangat keluarga abadi. Saat ini, rumah Danti berada di aula tengah. Bang! Sebuah kresek terdengar. Di gerbang aula utama, puluhan sosok menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Mereka ingin menangis, tetapi mereka tidak berani. Sampah, banyak sampah. Di aula, tangisan terdengar saat ini. Penuh amarah dan mudah tersinggung. Saat ini, hampir 100 orang berdiri di kedua sisi aula. Di tengah, beberapa sosok telah menjadi mayat. Perhatikan baik-baik, orang-orang itu semua kuat di alam surga. Di tangga aula utama, seorang pria parubaya, mengenakan mahkota emas, sangat marah dan terengah-engah. Tolong tenang, Tuan. Di bawah, seorang pemuda membungkukkan tangannya dan berkata, orang-orang ini tidak kompeten. Mereka harus dibunuh, tetapi kepala rumah tidak boleh melukai dirinya sendiri dalam kemarahan. Pria parubaya itu adalah Zhang Wuji, pemimpin rumah Danti. Tenang, Zhang Wuji tampak mengerikan, menggertakkan giginya dan berkata, aku berkata, jika Xuan Feng sedikit salah, orang-orang ini akan dikuburkan bersamanya. Orang baik, di rumah besar Danti yang begitu besar, menghilang. Sekelompok dewa surgawi, ember beras. Kata-kata Zhang Wuji jatuh, melihat sekelompok besar orang yang berlutut di luar aula, dan berteriak dengan suara yang dalam, temukan, jika Anda tidak dapat menemukannya, saya akan menghancurkan generasi ke-18 Anda. Sua-sua. Pada saat ini, sosok menghilang. Ayah, tenanglah. Pada saat ini, di sisi kiri aula utama, seorang pemuda, dengan mata yang indah dan ekspresi sederhana, memandang orang-orang di sekitarnya, melambai dan berkata, kamu pergi dulu. Di aula, ratusan sosok ditinggalkan satu persatu. Ayah, Xiao Xuan Feng menghilang. Mungkin itu bukan orang luar. Pria muda itu membuka mulutnya dan berkata, pola ilahi dan tubuh, ayahku terlalu memperhatikannya, yang menyebabkan beberapa orang khawatir.
Mungkin lebih baik memulai dengan penyelidikan internal. Mendengar ini, Zhang Wuji mengangguk. Zhang Fangming, tunggu apa lagi? Kamu adalah penguasa Shaofu. Siapa yang tidak akan kamu lakukan? Pergi dan periksa. Zhang Wuji meraung. Di bawah, Zhang Fangming dengan cepat melengkungkan tangannya dan melangkah mundur. Berdiri di luar aula, Zhang Fangming tampak tertekan. Bukankah aku tuan muda, kehilangan Xuan Feng? Biarkan aku menemukannya sendiri. Apa namanya, tuan muda? Zhang Fangming berkata pada dirinya sendiri, aku akan menjadi kuli. Kamu hanya banyak bicara. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Wajah Zhang Fangming berubah dan buru-buru berkata, nak, pergi sekarang. Pada saat yang sama, Zhang Wuji berdiri di aula dan melihat ke pintu di luar aula. Shen Wendanti, jika kamu bisa tumbuh dewasa dengan wajar, kamu akan menjadi tuan di masa depan. Panggil Dewa Kaisar, bantu rumah Danti kami dan jadilah kekuatan kelas 1. Pada saat itu, kamu tidak harus menjadi dibatasi oleh pavilion di Yuan. Sialan, siapa itu? Zhang Wuji benar-benar marah. Pada awalnya, seorang pria misterius muncul di jurang dan bertarung dengannya. Keduanya sama, dan pria itu mundur. Hal ini menyebabkan kegemparan di seluruh jurang. Yang lain menertawakannya sebagai Zhang Wuji, tetapi umumnya, dia hanya bisa memperbaiki pil dan memiliki kekuatan yang buruk. Bisa dibilang ditertawakan. Sekarang, tidak mudah untuk menemukan dan master berbakat yang lebih berbakat dari Miao Xianyu dan Meng Zimo. Di usia muda, dia bisa memahami seni dan secara sekilas. Itu hilang lagi. Saya sangat marah. Rumah Danti, aku mendengar gemuruh terus-menerus hari ini. Tuan rumah, yang selalu dikenal karena ketenangan dan kecanggihannya, sama marahnya dengan pil peledak hari ini. Seluruh orang di rumah Danti merasakannya. Pada saat ini, Xiao Xuanfeng tidak tahu apa hasilnya ketika dia pergi untuk bersenang-senang. Terlebih lagi, paman jahat yang menamparkan dirinya sendiri sekarang adalah ayah yang dia baca siang dan malam. Kenapa kamu memukulku? Xiao Xuanfeng menutupi wajahnya dan berkata dengan cemberut. Sudah waktunya untuk pergi. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh saat ini, lihat, kamu tidur terlalu keras untuk membangunkanmu. Kamu berharap untuk melahirkanku. Xiao Xuanfeng dianiaya dan air mata mengalir di matanya. Hati Mu Yun lembut saat ini. Aku tidak tahan, anak kecil. Baiklah. Zifu mengambil Xiao Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan makan makanan lesat, ya. Lebih baik menjadi wanita muda. Xiao Xuanfeng memeluk leher Zifu dan membenamkan seluruh wajahnya di depan Zifu. Dia mabuk dengan penampilannya. Embrio warna, Mu Yun memarahi rendah. Anak laki-laki ini baru saja menjadi pencuri. Dia menyedihkan dan memanfaatkannya dalam sekejap mata. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu memulai pada usia yang begitu muda. Mungkin seperti orang tuanya, itu bukan produk yang bagus. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka datang ke gerbang. Sudah setengah hari sejak 5 kekuatan memasuki gerbang. Mu Yun dan Zifu tidak terburu-buru untuk memastikan keamanan. Hati-hati, masuk ke pintu. Tiba-tiba, perasaan unik memenuhi seluruh tubuh. Xiao Xuanfeng berseru pada saat itu dan berkata, paman yang buruk, adik perempuan, itu terisolasi dari sumbernya. Mengisolasi kekuatan sumber, ya, Xiao. Xuanfeng buru-buru berkata, dalam hal ini, cobalah untuk menggunakan lebih sedikit kekuatan sumber. Jika tidak gunakan sedikit, itu akan lebih sedikit. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun dan Zifu mengangguk. Namun, ada banyak cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi pada mereka, tetapi mereka tidak takut untuk dikonsumsi. Sebaliknya, keanehan inilah yang lebih bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak takut konsumsi. Kekuatan kelas 3 dari semua sisi jurang mungkin tidak. Tapi sekarang, makhluk tertinggi di sini tiba-tiba menjadi keberadaan terendah. Mu Yun juga khawatir. Tugas yang mendesak adalah membuat terobosan terlebih dahulu. Kalau tidak, ketiganya tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk apapun di sini. Sepanjang jalan ke depan, setelah melangkah ke gerbang, apa yang muncul di depan Anda adalah tanah batu tulis yang luas. Lantai batu tulis memanjang ke kejauhan, dan Anda tidak dapat melihat kepala Anda secara sekilas. Pada saat ini, Mu Yun juga berhati-hati dan melihat ke depan. Beberapa mayat muncul di tanah. Di Zun Master, kata Zifu dengan suara yang dalam saat ini. Jaraknya hanya 1 kilometer dari gerbang,
jadi orang harus berhati-hati. Mereka terus bergerak maju, dan batas tanah di depan tiba-tiba menjadi terbuka. Bangunan kuno terbuat dari batu dan berserakan di depannya. Ada yang besar dan kecil, dengan area yang berbeda, tetapi masing-masing terlihat seperti satu tubuh dan terhubung secara keseluruhan. Apalagi bau darahnya sangat menyengat. Mu Yun, pada saat ini, pupilnya menyusut. Di sini, keanehan yang tak terkatakan. Surga kedua yang dibangun oleh kaisar kuno yang tak ada habisnya. Darah menghubungkan langit. Gumam Mu Yun, jika tempat ini adalah tempat pelatihan, itu harus membayar harga untuk mendapatkan sesuatu. Tidak, saat ini, Xiao Xuanfeng menghancurkan mulutnya dan berkata, saya mencium aroma herbal, dan ada banyak. Di mana itu? Di mana itu? Mu Yun dan Zifu sama-sama bersemangat. Melihat adegan ini, Xiao Xuanfeng mengecilkan lehernya. Paman dan adik perempuan yang buruk sangat cemas. Mereka bahkan lebih cemas daripada dia. Ramuan itu, paman dan adik perempuan yang buruk tidak bisa makan dan tidak bisa memperbaiki pil. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Xiao Xuanfeng buru-buru berkata, pertama, aku akan membawamu. Jika ada orang yang memakan binatang buas, kamu membunuhnya, aku tidak peduli. Aku ingin setengah. Tidak, aku ingin 60%. Sisa 40% adalah milikmu. Jika tidak ada kehidupan hewan, maka saya ingin 80%, dan kalian berdua dibagi menjadi 20. Mendengar ini, Mu Yun terdiam beberapa saat. Si kecil ini pandai akuntansi. Jika mereka tidak berkontribusi, mereka akan mendapatkan 10% dari setiap orang. Bahkan jika Anda berkontribusi, itu hanya 20% untuk satu orang. Mu Yun mengangguk. 20% atau 10% lebih baik daripada berkeliaran seperti orang buta di sini. Xiao Xuanfeng terjerat sejenak dan berkata, paman jahat itu, kamu harus bersumpah, aku akan membawamu. Adik kecil, jangan bersumpah. Mendengar ini, pikiran Mu Yun memancar darah tua muncul. Dasar bajingan, aku benar-benar ingin meninju sampai mati. Tidak masalah. Mu Yun menyipitkan matanya, tersenyum dan bersumpah racun. Xuanfeng. Haha, ingat Anda, ketika Anda pergi dari sini, Anda harus bertengkar. Xiao Xuanfeng melihat ke depan dengan gembira, meletakkan binatang seputih salju di bahunya, menepuk tubuh binatang itu, dan berkata sambil tersenyum, bola salju, bawa aku untuk menemukan sesuatu yang lezat. Mu Yun dan Zifu sama-sama bodoh. Setelah waktu yang lama, binatang kecil di sekitar pria kecil itulah yang paling penting. Melihat keterkejutan Mu Yun dan Zifu, Xiao Xuanfeng berkata, ada apa? Bola salju itu, peliharaanku, itu memimpin. Tentu saja, aku yang memimpin. Mu Yun, tahan sekarang, haha. Ketiganya mulai berangkat, dipimpin oleh bola salju, ke Istana Batu, terus-menerus mengubah arah dan bergerak menuju kedalaman. Tanpa setengah kolom dupa, 3 sosok muncul di depan Istana Batu. Istana Batu besar setinggi 100 kaki dan panjang serta lebar 10.000 meter. Sepintas, itu terlihat seperti boulder persegi, yang dilubangi. Permukaan batu diukir dengan pola Tao. Luar biasa seolah-olah dilakukan oleh roh. Melihat adegan ini, Mu Yun kagum. Jangan menghela nafas, ada seseorang di dalam, ayo cepat. Xiao Xuanfeng buru-buru berkata, jika terlambat dan mereka merusak jamu, kita akan kehilangan banyak. Xiao Xuanfeng tampak seperti ledakan rasa sakit daging. Jangan khawatir. Zifu berkata pada saat ini, jika kita bertemu dengan orang-orang dari 5 kekuatan, kemungkinan besar kita akan dibunuh oleh mereka. Xiao Xuanfeng menghela nafas dan berkata lagi, ada 3 master tanah di dalamnya, dan 10 master tertinggi lengkap. Bagaimana Anda tahu? Bola salju memberitahuku. Xiao Xuanfeng memandang Mu Yun seolah-olah dia idiot. Ajukan pertanyaan sederhana seperti itu. Anda adalah yang tertinggi dan bumi. Saya seorang kaisar. Bisakah saya merasakannya? Itu belum tentu apa yang dikatakan bola salju. Xiao Xuanfeng sangat tidak menyukai Mu Yun. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Ketiga pria itu mendekati istana batu besar di depan mereka. Saat ini, suara-suara mengejutkan terdengar di istana batu. Daun ungu teratai 9 hari. Pohon virtual giok kacau. Bao Deng Hua. Di aula utama, ada teriakan kejutan yang konstan, dan saya tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa ada begitu banyak tumbuhan surga dan bumi di istana batu yang rusak ini? Mendengar suara itu, Mu Yun tiba-tiba merasa sangat familiar.
Sangat akrab, Ungu Sun. Saya baru saja menghilang di depan mereka, dan saya bertemu lagi. Tuan Zixun, cepat ambil. Sebuah suara sederhana dan jujur terdengar dan berkata, sayangnya sudah terlambat. Yang lain menemukan bahwa barang-barang di sini bukan hanya milik kita. Bagus, bagus, manfaatkan waktu untuk memilih, jangan buang, jangan tinggalkan. Pada saat ini, Zixun senang meledak. Suasana hati yang sebelumnya difitnah oleh Bishu benar-benar kosong saat ini. Apa fitnah itu? Dengan ramuan ini, ketika Anda kembali ke keluarga piton ungu bersayap 8, Anda dapat benar-benar menutup diri. Tidak masalah untuk berlatih dengan Buddha. Zixun sangat senang sekarang. Kemalangan dan berkah terbentang di depan. Bishu ingin membunuhku. Kali ini, seberapa sulit bagiku untuk mengumpulkan ramuan ini dan mencapai dewa. Pada saat itu, saya ingat pepatah lain, tempat di mana keberuntungan dan bencana bergantung, keberuntungan besar dan bencana besar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini. Siapa? Zixun tampak dingin dan melihat ke pintu. 3 sosok berdiri diam. Mu Yun, Sifu. Ketika saya melihat Mu Yun dan Sifu, ada seorang anak di sebelah saya. Mata Ungu Sun hampir pecah. Beraninya kau muncul, kenapa tidak? Mu Yun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu bukan lawan kami. Pada saat ini, Mu Yun tertinggi dalam keadaan besar dan lengkap, dan Sifu adalah keadaan awal di Zun. Sungguh aneh bagi 2 orang untuk mengatakan ini kepada 13 orang. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang merasa aneh. Mu Yun dan Sifu sama sekali bukan orang biasa. Zixun berhati-hati saat ini. Jangan mencoba menyampaikan pesan. Mu Yun sedang membuat masalah saat ini, baru saja, saya menghabiskan beberapa waktu di luar dan mengatur beberapa susunan. Wajah Zixun sangat marah. Mu Yun, jangan pergi terlalu jauh. Zixun berteriak pada saat itu, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kamu tidak takut. Kalau begitu ayo. Mu Yun sangat ingin mencoba saat ini. Tunggu. Zixun mengatupkan giginya saat ini dan berkata, 64 sen, semua bahan obat dan tanaman spiritual di sini. 64 sen untuk kami dan 40% untuk Anda. Apakah Anda memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya? 55. Zixun berkata lagi, Mu Yun, jangan pergi terlalu jauh. Aku terlalu jauh. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu. Wajah Zixun sangat marah saat ini. Mu Yun terlalu banyak. 46. Aku 4, kamu 6. Zixun tercekik saat ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mu Yun sekarang melangkah keluar dan sudah mulai. 4 atau 6, bahkan jika 60% diberikan kepadanya, Xiao Xuanfeng memiliki nafsu makan yang besar. Berapa banyak yang Anda dapatkan? Mu Yun secara alami tidak mau. Pada saat ini, Zixun benar-benar marah. Membunuh. 13 sosok keluar bersama. Mu Yun dan Sifu tidak takut sama sekali dan langsung membunuh. Sepanjang jalan, Mu Yun dari awal yang tertinggi ke alam ilahi yang agung dan lengkap dari yang tertinggi, yang dapat digambarkan sebagai alam pembunuhan sepanjang jalan. Tidak ada masalah bahwa ranahnya tidak cukup stabil. Dan pada saat ini, hati Zixun tidak bengkok. Begitu banyak pejabat lokal masuk ke sini, dan Mu Yun dan Sifu berani merampok sekarang. Apakah keduanya mencoba untuk mati? Tapi sekarang, itu benar-benar tidak berfungsi setiap hari, dan tidak berfungsi lagi. Hanya ada satu cara untuk berjuang untuk melarikan diri. Zixun sangat memahami kekuatan Sifu. Pada tahap awal, cukup saling menghormati. Dan Mu Yun, belum lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan seni bela diri di alam sempurna tertinggi dan alam dewa tertinggi. Salah dipotong. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun memotong tangannya seperti pisau langsung pada saat ini. Guntur keras mengguncang seluruh istana batu. Pada saat ini, wajah Zixun sangat jelek. Pada saat yang sama, gelombang cahaya tersebar di sekitar saat ini. Sifu juga pecah dan bertarung dengan Zixun dan 2 di Zun lainnya. Di istana batu, pertempuran berlangsung sengit. Ah, ini hal yang baik. Dewa Lo versi 500.000 tahun. Xiao Xuanfeng melepas Ganoderma lucidum di telapak tangannya, memakannya dalam satu suap, tersenyum dan berkata, bola salju, biarkan pergi makan kali ini, dan itu tidak dihitung sampai kamu makan. Bola salju kecil itu berceloteh dan bersemangat. Selusin orang bertempur di satu sisi. Xiao Xuanfeng makan sepanjang waktu dan sangat senang. Dia sangat senang. Boom!
Gelombang cahaya meledak pada saat itu. Suara gemuruh terus berdering. Meledak, Zixun saat ini, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya sangat putih. Sial, Sifu masih sangat kuat. Terakhir kali, saya bisa melawan dengan mengandalkan serangan gabungan dari ratusan orang. Tapi kali ini, tidak, hanya ada selusin orang di sekelilingnya. Sekilas, Zixun melihat bahwa Xiao Xuanfeng dengan senang hati memakan harta surga dan bumi, dan matanya menatap keluar. Si kecil ini, mentah. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuh bajingan kecil ini. Zixun punya rencana di hatinya saat ini. Wajahnya ganas. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, meraung dan membunuh Xiao Xuanfeng. Xuanfeng, hati-hati. Sifu saat ini meninggalkan dua lainnya dan segera membunuh Zixun. Tetapi kedua orang itu juga melihat vitalitas saat ini. Tundukkan si kecil. Mungkin Mu Yun dan Zifu akan membiarkan mereka pergi. Mu Yun tidak tahu mengapa saat ini. Tiba-tiba, kekhawatiran dari lubuk hatinya menghantam pikirannya dan membunuh Zixun dalam sekejap. Tapi saat ini, kecepatan Zixun terlalu cepat. Mereka terjerat dan ingin mengejar, tetapi mereka selalu selangkah lebih lambat. Nak, mati. Pada saat ini, Zixun meraihnya dengan satu cakar dan membunuh Xiao Xuanfeng. Ya Tuhan, Xiao Xuanfeng tersandung, jatuh ke tanah dan berteriak, mengapa kamu berkelahi denganku? Paman jahat, kamu orang jahat. Bola salju, ini orang jahat. Dia harus dibunuh. Roar, Snowball sekarang menyeringai dan meraung. Hanya tubuh seukuran telapak tangan itu. Hal kecil ini sangat lucu. Itu terlihat seperti anjing putih kecil. Itu sama sekali tidak terlihat seperti binatang buas. Anjing, pergi. Zixun sangat marah saat ini. Seekor anjing berambut putih berani menyeringai padanya. Bola salju, gigit dia. Tidak, tidak, tidak. Tapi Xiao Xuanfeng tiba-tiba buru-buru berkata, pria ini terlalu kotor. Jangan gigit dia dan tembak dia sampai mati. Zixun sangat marah ketika dia mendengar ini. Mu Yun dan Zifu menggertaknya. Seorang anak kecil datang untuk menggertaknya juga. Mati. Zixun berbisik dan meraih Xiao Xuan Maple dengan satu cakar. Roar, Snowball, sekarang, mengeluarkan minuman keras. Minuman ini mengguncang bumi. Dalam sekejap, ia melonjak. Seekor anjing putih salju tamparan besar berubah menjadi 100 kaki dalam sekejap. Tubuh agung, dengan rambut putih dan gigi yang menyeringai, cukup ganas. Bang! Pada saat berikutnya, bola salju ditembak dengan satu cakar. Bang! Tiba-tiba, pada saat ini, Zixun jatuh ke tanah dengan kepulan, dan ditepuk di tanah dengan cakar bola salju. Seteguk darah menyembur keluar, bercampur dengan pecahan organ dalam. Dalam sekejap, ada keheningan yang mati di istana batu. Mu Yun dan Zifu benar-benar bingung. Menamparkan dan membunuh Dizun. Apa asal-usul bola salju ini? Mu Yun menatap Zifu dan sepertinya meminta saran. Tapi Zifu menggelengkan kepalanya saat ini. Pada saat ini, dia berkata, saya memiliki beberapa kesan yang tidak jelas, tetapi saya tidak dapat mengingat apa itu. Perlahan, Bui berkata, tetapi yang pasti bahwa itu jelas bukan binatang suci di zaman sekarang. Itu mungkin berasal dari zaman kuno, zaman Arkan, atau bahkan masa banjir dan kelaparan. Mu Yun terdiam sesaat. Untuk membuat Bui menilai seperti ini, bola salju ini memiliki asal yang benar-benar luar biasa. Sungguh luar biasa bahwa dia harus muncul di sebelah Xiao Xuanfeng. Dan dengarkan nada Xiao Xuanfeng. Dia memiliki asal yang luar biasa. Mungkin si kecil benar-benar tidak berbohong. Orang jahat, aku tidak memukulmu, hanya makan sesuatu yang lezat, tetapi kamu ingin membunuhku. Xiao Xuanfeng berkata dengan sangat serius, ibuku berkata, aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku. Bang-bang, pada saat ini, bola salju, dengan tubuhnya yang besar, difoto satu persatu, dan Sun Ungu dari tembakan langsung memuntahkan darah satu persatu. Hingga akhirnya, seluruh tubuh Zixun patah, dan tidak ada nafas. Pada saat ini, yang lain tampak ketakutan. Kombinasi monster macam apa yang dimiliki ketiga orang ini? Pada hari-hari awal penghormatan tanah, itu sangat kuat. Kesempurnaan tertinggi, membunuh tak terkalahkan pada level yang sama. Seorang anak ditemani oleh sekelompok binatang buas. Ini benar-benar kombinasi monster. Mu Yun merasa lega tanpa sadar saat ini. Matanya berbinar ketika dia melihat yang lain.
Saatnya untuk menerobos. Kalau tidak, sangat sulit untuk mendapatkan pijakan di sini. Untuk sementara waktu, di Istana Batu, suara ledakan jalan terus berdering. Perlahan, fluktuasi perlahan melemah. Di Istana Batu, lebih dari selusin mayat jatuh ke tanah satu persatu. Mu Yun dan Zifu juga merasa lega saat ini. Ambil obatnya dengan cepat dan pergi dari sini. Mu Yun segera berkata, jika Anda dikejar oleh penguasa lokal dari beberapa negara, Anda tidak dapat melarikan diri jika Anda ingin lari. Bagus. Pada saat ini, mereka segera melihat ke kedalaman Istana Batu. Hanya tampilan ini, tapi aku bingung. Di mana bahan roh? Di mana obat harta karun itu? Di mana itu? Dua orang? Anda melihat saya melihat Anda, tiba-tiba bingung. Tidak ada apa-apa, hanya ada dua bola, tergeletak lemas di tanah. Xiao Xuanfeng sekarang penuh perut dan mabuk. Dan bola salju itu benar-benar menjadi bola. Xuanfeng, Zifu bergegas saat ini dan berkata, di mana obat harta karun? Di mana? Hei, Xiao Xuanfeng menggaruk kepalanya, menepuk perutnya dan berkata, aku sudah makan semuanya. Makan. Mu Yun dan Zifu hampir memuntahkan darah. Makan semuanya, tidak ada yang tersisa, mereka sekarang lumpuh di tanah. Xiao Xuanfeng menggaruk kepalanya dan tampak malu. Maaf, tapi aku tidak mengerem. Aku selesai. Xiao Xuanfeng dengan enggan berdiri, menepuk dadanya dan berkata, tapi jangan khawatir, aku punya pil untuk memasokmu. Haha, Mu Yun terlalu malas untuk mengatakannya. Jika bukan orang ini, itu anak-anak. Bunuh itu, betulkah? Xiao Xuanfeng berkata dengan serius, paman yang buruk, kamu akan menerobos, tapi kekuatanmu masih buruk. Saya memiliki pil Dingyuan Tubuh Dharma. Pil Dingyuan Tubuh Dharma. Zifu bergerak dan berkata, pil ini hanya keluar dari rumah Danti. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Xiao Xuanfeng terbatuk dan berkata, ibuku sangat kuat. Dia memiliki semua jenis pil. Dengan itu, Xiao Xuanfeng mengeluarkan botol giok kecil, menyerahkannya kepada Mu Yun dan berkata dengan serius, paman yang buruk, aku akan memberimu kompensasi untuk 10 pil Dingyuan Tubuh Dharma. Pilnya sulit dilihat, cukup bagimu untuk menembus alam bumi dan Tuhan. Zifu tidak bisa menahan tawa pahit saat ini. Si kecil ini benar-benar aneh dan kaku. Mereka hanya makan bahan obat, dan mereka bahkan tidak perlu disempurnakan menjadi pil. Mereka bisa dimakan langsung. Apalagi, setidaknya ada ribuan obat berharga di dalamnya. Si kecil selesai makan. Dia hanya merasa bingung. Mu Yun tampak tak berdaya saat ini. Apalagi yang bisa saya lakukan? Jika Anda benar-benar membunuh anak ini, Anda tidak akan mendapatkan kembali obat harta karun. Kemudian dia mengambil pil Dingyuan Tubuh Dharma, dan Mu Yun memarahi, satu makanan, tidak, dua makanan. Zifu tersenyum dan menatap Xiao Xuanfeng dan berkata lagi, bagaimana denganku? Ah, aku hampir melupakan adik perempuanku. Xiao Xuanfeng memandang Zifu dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan saya sangat kuat. Dia dilarang kekuatannya. Sekarang ini adalah tahap awal Dezun. Saya kebetulan memiliki pil Dewa Angin. Pil Dewa Angin, benarkah? Zifu melihat sedikit pada saat itu. Tentu saja itu benar. Xuanfeng kecil berkata dengan serius, adik perempuan, kamu terluka atau dipenjara. Pil Dewa Angin yang kuat dapat merusak segelmu. Tentu saja, itu juga selangkah demi selangkah, tetapi itu pasti jauh lebih cepat daripada kamu perlahan-lahan memecahkannya. Zifu tersenyum dan meminum pil itu saat ini. Bocah bau, jangan berpikir beberapa pil bisa membunuh kita. Mu Yun berkata dengan wajah datar, jika kami terluka selama periode waktu ini, Anda harus bertanggung jawab untuk membuat gudang obat kami, oke? Saya mengerti. Xiao Xuanfeng memotong, pelit. Jika saya tidak membawa Anda ke sini, Anda tidak akan menemukannya di sini. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun dan Zifu terdiam sejenak. Pria kecil ini, Anda benar, batuk. Zifu terbatuk canggung dan berkata, mari kita pergi dari sini dulu dan mencari tempat yang aman. Mu Yun dan aku perlu meningkatkan kekuatan kita. Dizun datang dalam jumlah besar. Kami ingin memancing di perairan yang bermasalah dan membutuhkan kekuatan. Petik 2. Ya, kata-kata Mu Yun, jatuh dan menatap Xiao Xuanfeng. Pada saat ini, melihat Mu Yun dan Zifu menatap diri mereka sendiri, Xiao Xuanfeng melengkungkan mulutnya. Sampai sekarang,
bukankah kamu masih harus bergantung padaku? Kata-kata itu jatuh, menepuk perut bundar, mengambil bola salju yang sudah menjadi bola dan berjalan keluar aula. Tiga sosok meninggalkan istana batu dan berjalan di antara aula. Tidak lama kemudian, Xiao Xuanfeng memilih istana batu lagi untuk berhenti. Istana batu ini terlihat bobrok. Ini sangat umum di banyak istana batu. Ketika Mu Yun memasuki istana batu, dia mengatur beberapa susunan. Kali ini, ketika dia memasuki laut neraka berdarah, dia tidak punya waktu untuk secara khusus memilah hasil penjarahan, tetapi susunan tertinggi disortir dan diamati sepanjang waktu. Satu hukum mengarah ke 10.000 hukum. Keakraban dari arai hantu bulan pemenggalan membuatnya tahu lebih banyak tentang arai dewa tertinggi utama lainnya. Oleh karena itu, Mu Yun juga secara bertahap akrab dengan berbagai arai. Transformasi ini mengejutkan Mu Yun sendiri. Nasib 9 kaisar kehidupan muncul, membuat segalanya berbeda. Pada saat ini, pil dingyuan tubuh Dharma memasuki perut, dan Mu Yun mulai mati. 10 master tertinggi sudah selesai. Esensi, ki dan semangat pada masa-masa awal aliran 3 Zun bumi di dalam tubuh. Pil dingyuan tubuh Dharma membuat Mu Yun segera terdiam. Agung, kumpulkan tubuh Dharma. Dezun, padatkan tubuh aslinya. Yang disebut Tuhan sejati ini adalah depresi ekstrim dari tubuh Dharma. Umumnya, ketika orang tertinggi mencapai keadaan kesempurnaan yang agung, tubuh Dharma tumbuh hingga ketinggian 10.000 meter, yang merupakan batasnya. Ketika tubuh Dharma ditekan, ia akan merosot, membuat tubuh Dharma terus menyusut dan akhirnya berkumpul di permukaan tubuh. Ini adalah asal-usul nama tubuh asli. Perubahan kuantitatif ini mengarah pada perubahan kualitatif. Meskipun tubuh Dharma hilang, itu telah menjadi tubuh bumi yang sebenarnya. Kekuatan prajurit bumi lebih dari 10 kali lebih tinggi dari yang tertinggi. Ini adalah perubahan kekuatan yang jelas. 6 alam kecil di Zun, penyempurnaan tubuh asli, secara bertahap akan menjadi dekat dengan tubuh. Semakin dekat dengan tubuh seniman bela diri, semakin kuat kekuatan di Zun. Sampai akhir, sepenuhnya menempel pada permukaan tubuh, yang merupakan batas kepenuhan yang luar biasa. Pada langkah itu, tubuh Dharma dapat dikunci ke dalam tubuh dan tulang-tulangnya, sehingga tubuh yang sebenarnya dapat menjelma menjadi tubuh tulang, yang merupakan alam surga. Kesempurnaan tertinggi umum, 10.000 meter tubuh Dharma. Mu Yun 10.000 kaki, 30.000 meter. Dengan intensitas 3 kali lipat, pembunuhan Mu Yun selesai dan mudah. Namun, hanya seperti ini. Untuk menerobos di Zun, dia harus mengeluarkan biaya 3 kali, 6 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat lebih potensial dari orang biasa. Pil dingyuan tubuh Dharma memasuki perut, dan kekuatan yang kuat perlahan-lahan ditransmisikan. Mu Yun benar-benar diam. Saat ini, Zifu tidak terburu-buru untuk menerobos. Xiao Xuanfeng sekarang bertahan dengan buruk. Dia sudah tertidur, dan bola salju juga menyusut di lengannya dan tidak bergerak. Terobosan Mu Yun di Dizun sangat penting. Akan terlalu berbahaya baginya untuk menerobos saat ini. Saat ini, Mu Yun duduk di tempatnya, dan tidak ada fluktuasi di tubuhnya. Bahkan biarkan Zifu salah mengira bahwa Mu Yun tidak ditutup sekarang. Kekuatan Mu Yun di alam tertinggi dan sempurna seharusnya tidak pada saat ini tanpa gerakan apapun. Tubuh Dharma tertinggi dari paman jahat begitu kuat sehingga telah mencapai 30.000 meter, yang 3 kali lipat dari orang normal. Beberapa kali lebih sulit daripada orang normal untuk menembus rasa hormat. Mungkin 10 pil yuan tetap tubuh Dharma tidak cukup untuk dia tembus. Zifu terdiam saat ini. Apakah itu berlebihan? Mu Yun, ini benar-benar aneh. Begitu kata-kata Xiao Xuanfeng jatuh, pil dingyuan tubuh Dharma ditelan lagi. Selanjutnya, frekuensi menelan Mu Yun semakin cepat. Secara bertahap, 10 pil dingyuan tubuh Dharma ditelan secara langsung, tetapi masih belum ada fluktuasi di tubuh Mu Yun. 10 lagi. Mu Yun berbicara sekarang. Xuanfeng kecil memiliki sakit daging di wajahnya. Zifu buru-buru berkata, apakah ada hal lain? Jika Mu Yun gagal dalam satu terobosan, akan sulit untuk menerobos lagi. Baiklah, dengan lambaian telapak tangan Xiao Xuanfeng, ratusan botol muncul di tanah. Berbagai pil muncul tanpa henti. Buang sebotol ke Mu Yun, dan Xiao Xuanfeng berkata, ini adalah pil nirwana Dewa Dharma, yang lebih berharga daripada pil dingyuan tubuh Dharma. Simpan beberapa. Mu Yun meminum pil itu, tapi dia tidak melakukannya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Zifu tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Pil pada Xiao Xuanfeng, apakah terlalu banyak? Dan siapapun, bahkan bumi dan langit, akan gila merampok. Pria kecil ini, bawa bersamamu. Ini seperti meminum pil sebagai kacang gula. Pada saat ini, Xiao Xuanfeng tidak peduli tentang ini, tetapi ekspresinya agak menyakitkan, tetapi terlihat sangat lucu. Mu Yun mengambil pil nirwana dan langsung menelannya. Satu demi satu. Pada saat ini, napas Mu Yun terus-menerus dipadatkan dan dilepaskan. Akhirnya, tubuh Dharma mulai berubah. Raungan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, Mu Yun tampak mengembun menjadi sepotong langit dan bumi. Pada saat ini, dunia bergetar dan menderu. Betapa mengerikan, Xiao Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, terobosan paman yang buruk. Ini sangat menakutkan. Sifu mengangguk saat ini. Terobosan Mu Yun memang sedikit menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa level ini dapat menyebabkan transformasi yang begitu kuat. Tapi saat ini, Mu Yun tidak peduli sama sekali. Di dalam tubuh, raungan terus-menerus dilepaskan. Perlahan-lahan, tubuh Dharma memadat dan melemah. Tapi bau Mu Yun telah membaik. Pada saat ini, napas Mu Yun tertutup dan tampaknya sedang mengalami transformasi. Ya, Sifu tiba-tiba membuka mulutnya saat ini. Pada saat ini, suara mendengung terdengar. Kekuatan Mu Yun merosot di dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan sumber ada di sekitar tubuh Mu Yun, tetapi itu membawa perubahan genetik kepada orang-orang. Raungan terdengar dan bumi berguling. Mu Yun tampaknya terhubung dengan bumi saat ini. Perlahan, mata terbuka. Mu Yun berdiri. Di Zun, ekspresi bahagia muncul di antara alis Mu Yun. Di Zun ada di tahap awal. Pada awal tiba di Zun, Mu Yun jelas merasa bahwa kekuatan di tubuhnya benar-benar berbeda. Ini adalah perubahan kualitatif. Boom, tinjunya terkepal, dan mata Mu Yun bersinar saat ini. Ini benar-benar berbeda. Ini adalah Di Zun, yang benar-benar berbeda dari yang tertinggi. Sampai batas tertentu, tubuh Dharma yang dipadatkan oleh yang tertinggi lebih seperti kekuatan eksternal, seperti senjata ajaib, melepaskan kekuatannya. Namun, Di Zun menekan tubuh Dharma ke permukaan tubuh, tetapi dekat dengan tubuh seperti kulit seorang pejuang. Ada perbedaan besar di antara mereka. Luar biasa, Sifu tidak bisa menahan diri untuk berseru saat ini. Ini benar-benar hebat, kekuatan Mu Yun telah ditingkatkan selangkah demi selangkah. Dari awal yang tertinggi hingga awal bumi. Sudah berapa lama, pada saat ini, Mu Yun sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari awal tertinggi hingga awal Di Zun? Hanya beberapa tahun. Jika dia sudah membuka takdir 9 kaisar kehidupan, dan bakatnya sama dengan iblis abadi, dia mungkin tidak akan menunda ribuan tahun di atas takhta Sein dan Raja. Baru saja, belum terlambat. Paman yang buruk, kamu akhirnya menerobos. Mengapa itu terlihat sangat sulit? Xiao Xuanfeng mengepalkan tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum, saya merasa tidak sulit untuk meningkatkan kekuatan saya. Tidak lama setelah aku lahir, kekuatanku tiba-tiba melonjak, naik dengan cepat. Dan sesekali, tanpa kultivasi, kekuatanmu akan meningkat. Akhirnya, ketika kamu tiba di Santa dan Kaisar, kamu akan melambat. Dengarkan ini, Mu Yun memiliki dorongan untuk membunuh. Orang kecil ini, jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati tersedak. Sifu berkata sambil tersenyum saat ini, kamu pertama kali menyadari kekuatan Di Zun, dan aku siap untuk meningkatkan. Dengan danku seperti Xiao Xuanfeng di sekitar, maaf aku tidak terburu-buru untuk pulih sekarang. Selain itu, Xiao Xuanfeng telah setuju dengan mereka bahwa ketiganya akan dibagi menjadi 62, tetapi orang ini serakah sejenak dan memakan semuanya. Tentu saja mereka tidak akan sopan. Jika sudah waktunya untuk membunuh si kecil, bunuh dia dengan kejam. Sifu duduk saat ini, menelan pil dan diam. Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi saat ini. Betapa akrabnya untuk mendapatkan Di Zun dan meningkatkan kekuatan. Apalagi sudah waktunya mahir dalam bagian kedua dari formula tubuh RS. EREI Senti Jue, 3 gerakan pembunuhan pertama. Erecut, Eredun, Retak Ereti. Saat mencapai Di Zun, kombinasi dan pelepasan ketiga jurus ini tidak begitu sempurna. Tingkat kedua dari formula tubuh RS adalah keberadaan kekuatan. 2 tubuh sejati, 3 trik serangan. Angin guntur telapak tangan, tinju suci linggui. Kaisar naga memecahkan suara surga.
Dan serangan yang bisa disatukan menjadi satu ketika 3 formula serangan selesai. Qianxuanyin. Qianxuanyin, kombinasi dari Cheng Feng, Ling Gui dan Huang Long, dapat menghancurkan kekuatan guntur dengan kecepatan tinggi. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan terkuat dapat diberikan pada kecepatan tercepat. Mu Yun mulai menyadari dengan tenang pada saat ini. Sifu juga sedang mempersiapkan terobosan saat ini. Tetapi pada saat ini, darah mengalir ke langit dan istana batu. Siapa ini? Raungan marah terdengar pada saat ini. Saat ini, wajah Zirui sangat pucat. Dia melihat lebih dari selusin mayat di istana batu dan mengaum, tidak dapat menahan tidak mengenal batas. Zixun sudah mati. Diam-diam, dia meninggal. Pada saat ini, Zirui hanya merasa dirinya ditampar di depannya. Komandan Zirui, masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Badak Bichen. Seorang prajurit dari keluarga Piton Ungu bersayap 8 berteriak dengan marah, bahkan jika Mu Yun dan Sifu kuat, mereka tidak dapat membunuh Sun Ungu secara diam-diam. Pada hari-hari awal dari 3 penghormatan lokal mereka, selain Bishu, yang lain akan tidak berurusan dengan Sun Ungu. Saya tahu, pada saat ini, Zirui marah dan berteriak, saya benar-benar berpikir bahwa keluarga Piton Ungu bersayap 8 saya takut dengan keluarga badak debu mereka. Bajingan. Dengan lambaian telapak tangannya, Zirui berteriak. Sourui Zhang lebih gila dariku. Ya, pada saat boarding, di Istana Batu, setiap tokoh melewati berita. Zixun, jenius dari keluarga Piton Ungu bersayap 8, meninggal. Keluarga Piton Ungu bersayap 8, gila, mulai menyusahkan orang-orang dari keluarga Badak Bichen. Hal ini mengejutkan pihak lain. Tepat setelah Zixun meninggal, semua orang mengerti. Kedua keluarga ini akan saling mencubit sekarang. Namun, masyarakat juga senang menyaksikan keseruan tersebut. Lagi pula, ada baiknya mereka memiliki 2 pesaing yang saling bertarung di sini. Pada saat ini, siapapun dapat melihat, Istana Batu sangat luar biasa dan menyembunyikan rahasia besar. Saat ini, di Istana Batu, Sifu juga membuka matanya dan berdiri. Terobosan, ya, Sifu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ini semester tengah. Meskipun hanya berat, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya mengembun dan menghormati tubuh asli, dan dia bersiap untuk membuka segel sepanjang waktu. Dengan kata lain, itu akan terus membaik dan pulih. Melihat Xiao Xuanfeng, Sifu tidak bisa menahan tawa. Pria kecil ini benar-benar tidak biasa. Xiao Xuanfeng menatap Sifu saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana kamu bisa sampai ke tengah Dizun? Ini sangat lambat, adik perempuan. Bukankah kamu disegel? Kamu harus bisa mematahkannya, segelnya, setidaknya Dizun harus penuh. Xiao Xuanfeng kecewa. Jika adik perempuan mencapai kesempurnaan Zunda, inilah yang terkuat. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia tidak perlu bersembunyi seperti ini. Jangan merasa tidak puas, anak kecil. Sifu berkata sambil tersenyum, butuh waktu. Bagaimana kita bisa naik ke langit selangkah demi selangkah? Xiao Xuanfeng tidak menjawab. Sebenarnya, dia memiliki pil yang bisa mengembalikan rasa hormat dan kesempurnaan Sifu, tapi itu terlalu berharga. Terlalu boros untuk mengambilnya untuk Sifu. Xiao Xuanfeng, kemana kamu pergi sekarang? Mu Yun dan Sifu sama-sama menatap Xiao Xuanfeng. Pria kecil ini tidak biasa. Bola salju di sekitar kita bahkan lebih unik. Bahkan Guiyi adalah binatang kecil yang tidak dapat ditentukan. Mu Yun tidak berpikir itu akan menjadi peran biasa. Ketiganya meninggalkan istana batu tempat mereka tinggal. Meskipun sekarang, pejabat dari semua pihak keluar. Hanya Mu Yun dan Sifu. Pada tahap awal dan tahap tengah di Zun, itu tidak berarti kekuatan daging Ren Mermaid. Adapun Xiao Xuanfeng, tampaknya tidak perlu khawatir dengan bola salju. Boom! Raungan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Mu Yun melihat dengan hati-hati ke depan pada saat ini. Di antara beberapa istana batu, lebih dari selusin tokoh bertarung. Klan Piton Ungu bersayap 8 dan klan Badak Bichen. Bagaimana mereka bertarung? Sifu bertanya-tanya. Tunggu dan lihat apakah ada kesempatan. Tanya saja. Ya, ketiganya sekarang menunggu lagi. Melihat adegan ini, Xiao Xuanfeng memiringkan mulutnya. Karena saya mengenal kedua orang ini, saya tahu untuk menyembunyikan, dan mengambil kepala mereka. Pikirkan baik-baik, dua orang ini sangat cocok untuk dihindari. Orang-orang itu bisa, keduanya juga bisa melindungi nafas, yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang.
Pada saat ini, ketiga pria itu melihat pertempuran semua orang di lapangan dan tidak mengatakan apa-apa. Perhatikan baik-baik, Muyun juga menemukan. Kedua belah pihak, sebagian besar di tahap awal dan tengah di zone, bertukar tangan, dan gelombang susulan tersebar di istana batu di sekitarnya. Tapi istana batu itu sangat keras. Bahkan patung bumi sulit untuk menimbulkan kerusakan. Tetapi pertempuran antara kedua belah pihak sangat tragis. Bi Yuanji, 8 keluarga piton ungu bersayap, seorang master di tengah bumi hormat berteriak, Anda mencari kematian. Bunuh Zixun, dan keluarga kami tidak akan berhenti. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa Pi Lingchen mati di tangan Zixun? Dalam keluarga Badak Bichen, seorang master di periode tengah di Zun juga berkata dengan dingin, Pi Lingchen dibunuh oleh Zixun. Apakah saya pernah seperti ini di keluarga Badak Bichen? Sebaliknya, Zixun sudah mati, yang bukan seperti yang kami lakukan oleh Badak Bichen, tetapi Anda mengandalkan kami. Kamu, bukan kami, yang mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Boom! Di antara kata-kata mereka, serangan itu cepat dan ganas. Jeritan terdengar pada saat ini. Seorang prajurit dari keluarga Badak Bichen meledak dan mati. Aku akan membunuhmu. Minuman rendah terdengar. Pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Secara bertahap, dengan berlalunya waktu, orang-orang menghormati tubuh mereka dan mati satu persatu. Ada lebih dari 10 orang di lapangan, secara bertahap menjadi 10. 8, 6, Muyun dan Zifu saling memandang saat ini. Saat ini, kedua sosok itu bergerak sangat cepat. Bang! Sebuah ledakan yang dalam terdengar. Muyun dan Zifu keluar pada saat yang sama dan membidik mereka. Jeritan itu terdengar pada saat ini. Kedua sosok itu meledak secara langsung. Saat ini, hanya ada 4 orang yang tersisa. Tapi itu belum berakhir. Muyun dan Zifu keluar lagi dan membunuh 2 dari 4 lainnya. Ada ledakan. Mereka mati lagi. Pada saat ini, hanya 2 pemimpin di tengah bumi yang tersisa. Pada saat ini, mereka bereaksi, tetapi 4 orang di sekitar mereka telah menjadi mayat. Kamu adalah Muyun, Zifu. Melihat Muyun dan Zifu, hanya 2 orang yang bereaksi saat ini. Tapi sudah terlambat. Muyun dan Zifu mendatangi mereka. Periode tengah 2,5 cacat di Zun tidak menjadi masalah bagi Zifu. Tanya dan jawab. Zifu berkata langsung, mengapa kamu membunuh? Apakah ada harta rahasia di sini untuk kamu perebutkan? Sejujurnya, kalau tidak, baru saja Muyun dan Zifu menonton untuk waktu yang lama. Secara alami, mereka tahu bahwa tidak ada harta sama sekali. Kedua sisi ini harus disebabkan oleh beberapa kontradiksi. Sengaja bertanya agar mereka bisa mengatakan yang sebenarnya. Tidak, pada saat ini, atmosfer penghormatan bumi jangka menengah yang ditunjukkan oleh Zifu lebih kuat dari mereka. Apalagi berjuang untuk waktu yang lama, mereka terluka masing-masing. Bahkan jika aku tidak terluka, aku tidak bisa menahannya sekarang. Bi Yuanji buru-buru berkata pada saat itu, Zixun dari keluarga piton ungu bersayap 8 mati, dan mereka memutuskan bahwa keluarga Badak Bichen kami yang membunuhnya sebagai pembalasan. Dan segera memprovokasi sebuah insiden dan membunuh tentara dari klan Badak Bichen kami. Kami harus melawan mereka. Bahkan jika kamu membunuhnya, apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Orang kuat dari keluarga piton ungu bersayap 8 berteriak. Mendengar ini, Muyun dan Zifu adalah kamu. Lihat aku akan melihatmu. Apakah sangat ajaib? Mereka benar-benar terkejut sekarang. Tanpa diduga, ilusi pertempuran antara Zixun dan Bi Lingchen dirancang sebelumnya, yang tidak membiarkan Badak dan piton ungu bersayap 8 bertarung. Ketika saya bertemu Zixun dan membunuh Zixun, kedua keluarga itu bertarung habis-habisan. Itu luar biasa. Kedua klan dibunuh karena alasan seperti itu, yang tidak mereka duga. Mencoba membohongi kita. Saat ini, Muyun berkata, Bi Lingchen dibunuh oleh Zixun. Bagaimana aku bisa melihatmu bertarung? Sekarang Zixun sudah mati. Melihat, Bi Yuanji berteriak pada saat itu, bahkan Muyun tahu bahwa Bi Lingchen dibunuh oleh Zixun. Apakah kamu tidak mengenali keluarga piton ungu bersayap 8? Muyun, jangan bicara omong kosong. Prajurit dari keluarga piton ungu bersayap 8 dengan cepat berteriak, Zixun tidak mungkin membunuh Bi Lingchen. Omong kosongku. Muyun tersenyum, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zixun membunuh Bi Lingchen.
Kedua orang itu dirampok oleh saya sebelumnya. Saya pikir saya telah menyerahkan segalanya. Siapa tahu, keduanya telah meninggalkan tangan. Peluru petir aneh Bi Lingchen sangat kuat. Sun Ungu itu tidak sederhana. Ada racun yang sangat kuat. Kata-kata Mu Yun membuat Bi Yuanji marah. Ziki, bisakah kamu menyangkalnya? Saat ini, wajah Ziki jelek. Jika Zixun membunuh Bi Lingchen, maka Zixun dibunuh oleh klan Si dari Bi Chenxi, yang diimbangi oleh paling banyak dua pihak. Tidak ada yang masuk akal. Bahkan secara khusus, Badak Bichen masih menjelaskan alasannya. Mu Yun memandang mereka dan berkata, beri kamu kesempatan untuk hidup. Katakan padaku, aku tidak akan membunuhmu jika kamu tahu tanah harta karun di sini. Seperti yang kau tahu, aku selalu menepati janjiku. Sekarang, Bi Yuanji dan Ziki, lihat aku dan aku akan melihatmu. Kamu bilang, Bi Yuanji mendengus saat ini. Ziki berkata tanpa daya, ini adalah tanah harta karun. Apakah Anda melihat istana batu ketiga? Kami melihat 7 awan kemerahan di dalamnya, tetapi ada barisan di pintu. Tapi susunan itu sangat kuat sehingga kita tidak bisa menghancurkannya. Saya menemukan di sini dulu. Bi Yuanji membawa orang ke sini, dan kami bertarung. Melihat istana di depan Ziki, Mu Yun mengangguk. Memang ada arai, namun, Mu Yun tidak yakin. Benar-benar ada sesuatu yang baik dalam arai. Oke, katakan padaku rahasia ini. Aku tidak akan membunuhmu. Mu Yun tersenyum, ayo pergi. Bi Yuanji dan Ziki tercengang saat ini. Mu Yun, benarkah tidak membunuh mereka? Mereka hanya merasa seperti sedang bermimpi. Lari, baru saja, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Mereka sangat cepat sehingga mereka berlari. Mu Yun tenang pada saat ini. Sifu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, benar-benar tidak mengejar. Jangan mengejar, Mu Yun tersenyum. Kedua orang ini sekarang tahu banyak informasi. Mu Yun berkata perlahan, lebih baik bagi mereka untuk hidup daripada mati. Jika mereka hidup, kita dapat yakin bahwa kita berdua telah masuk. Ini yang kedua, yang paling penting adalah keduanya menghormati ranah jangka menengah dan memiliki status tinggi. Ketika mereka melihat figur pengambil keputusan dari dua keluarga, mereka akan memberitahu mereka bagaimana Bi Lingchen mati dan bagaimana Zixun mati. Dengan cara ini, setidaknya orang-orang dari Badak Bichen dan Piton Ungu bersayap 8 akan membuat beberapa kontradiksi karena masalah ini. Begitu, Sifu mengangguk. Adapun berburu, bahkan jika kita tidak membiarkan kedua pria itu pergi, keluarga tidak akan menyerah mengejar mereka. Tidak masalah. Pergi dan lihat apa yang ada di Istana Batu. Ya, ketiganya berjalan ke Istana Batu. Saat ini, memang ada susunan di gerbang Istana Batu. Di dalam Istana Batu, aliran cahaya benar-benar unik. Ada lebih dari selusin Istana Batu di sini, tapi yang satu ini unik. Mu Yun melihat ke gerbang batu dan mengerutkan kening. Arai Dewa Tertinggi Menengah. Dia tidak bisa membuka arai ini. Dia sekarang paling banyak setengah Master Arai Dewa Tertinggi Junior. Master Arai Divine tertinggi memiliki 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan dan atas. Ada celah besar di setiap level. Perubahan pola arai saja sudah cukup. Ranahnya dapat ditingkatkan dengan cepat, tetapi budidaya arai benar-benar tidak dalam semalam. Bagaimana dengan itu? Sifu juga sedang sakit kepala saat ini. Mengapa kita tidak bersembunyi sebentar dan menunggu orang-orang dari kedua keluarga itu kembali, dan kita akan menemukan kesempatan lain. Hanya begitu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melakukannya. Tapi ada tampilan arai di dalamnya. Xiao Xuanfeng tiba-tiba membuka mulutnya saat ini dan berkata, tidak hanya tampilan arai, tetapi juga 7 embun Xia Tianling di kolam. Kixia Tianling Lu. Mendengar ini, Mu Yun dan Zifu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka tahu betul apa itu Kixia Tianling Lu. Cairan roh kuat yang memadatkan. Cahaya 7 awan Xia dan direndam dalam embun roh surga dan bumi. Cairan roh semacam ini memiliki efek unik pada penempaan tubuh prajurit. Sayang sekali pergi seperti ini, kata Xiao Xuanfeng saat ini. Xiao Xuanfeng, katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Zifu mendesak, jika tidak, Bi Yuanji dan Ziki akan menemukan ahli dari dua keluarga, tetapi kami tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Ketika Xiao Xuanfeng mendengar ini, dia tampak enggan. Kamu terlalu lemah, sangat menyebalkan. Xiao Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Xiao Xuanfeng, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ya,
kamu mengambil 90% dari Qixia Tianlinglu di dalam, dan saudari Zifu mengambil 10%. Saya tidak menginginkannya, saya hanya ingin grafik tampilan yang Anda katakan. Petik 2. Betulkah? Ya, bagus. Xiao Xuanfeng, saat ini, secara tak terduga, berjanji untuk cepat. Bajingan kecil ini memiliki cara untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak ingin membukanya. Dia takut dia dan Zifu mengingini barang-barangnya. Anak pintar, kata-kata Xiao Xuanfeng jatuh dan sebuah kunci segera muncul di tangannya. Orang tua itu berkata bahwa jika Anda terjebak oleh arai, selama Anda tidak melebihi kekuatan arai dewa tertinggi perantara, Anda dapat memecahkan arai dengan memasukkan kunci ini ke dalamnya. Xiao Xuanfeng mengambil kuncinya dan berkata, tapi itu juga sekali pakai. Sayang sekali, kemudian kunci dimasukkan langsung di depan gerbang batu. Sebuah suara mendengung terdengar pada saat ini. Gerbang batu istana batu, pada saat ini, terbuka perlahan. 3 sosok, masuk. Xiao Xuanfeng berlari langsung ke kedalaman istana batu, berdiri di tepi kolam, dan berkata sambil tersenyum, bola salju, ayo minum, dan tinggalkan prestasi untuk nona muda. 1 orang dan 1 anjing, pada saat ini, buka mulutmu dan minumlah dengan keras. Selain itu, Mu Yun dan Zifu tercengang. Keduanya benar-benar luar biasa. Embun Qixia Tianling, yang umumnya digunakan oleh seniman bela diri, banyak digunakan untuk merendam tubuh dan menyerapnya lapis demi lapis dari luar ke dalam. Tapi keduanya, minum langsung. Kamu juga mulai. Mu Yun memandang Zifu. Dan kau, aku tidak membutuhkannya. Mu Yun berbalik dan melihat ke dinding. Pada saat ini, gulungan gambar digantung di dinding. Pada saat ini, mural terus mengalir dengan cahaya, seperti gambar dinding yang dinamis. Pandangan arai ini lebih penting bagi saya. Mu Yun melihat tampilan arai pada saat ini dan tampak mabuk. Zifu tidak peduli lagi. Untuk Master Arai, beberapa diagram arai benar-benar dapat membuat mereka gila. Pada saat ini, Mu Yun Duan duduk. Apa yang disebut grafik observasi tidak membiarkan Master Arai mengamatinya secara langsung. Ini adalah atlas Master Arai Divine yang kuat, dan itu hanya dapat dicapai oleh Master Arai Divine yang sangat mendalam dan misterius. Kumpulkan upaya sendiri untuk mengamati susunannya. Ada banyak larik dalam volume gambar, dan pelajar perlu mengembangkan larik satu persatu. Jika Anda gagal, Anda mati. Pada saat ini, Mu Yun sangat tenang. Dia perlu mencetak arai tampilan ini ke dalam pikirannya, dan kemudian terus-menerus menggambarkan arai dalam pikirannya. Saat ini, Mu Yun sedang mengumpulkan grafik observasi. Xuanfeng dan Zifu menyerap Linglu. Ketiganya terdiam, tetapi pada saat yang sama, jurang maut, rumah Danti, di dalam istana. Tiba-tiba, mata Zhang Wuji terbuka. Senyum muncul di wajah sosok yang menghentakkan kakinya dan mengguncang seluruh jurang. Seseorang, ya, sebuah bayangan melengkungkan tangannya. Zhang Wuji berbicara sekarang. Ketika Xuanfeng berada di wilayah Laut Antartika, dia segera memberitahu Miao Xianyu dan Meng Zimo dan meminta Zhang Fangming untuk pergi bersamanya. Ya, bayangan itu menghilang, dan Zhang Wuji merasa lega saat ini. Pria kecil ini menggunakan sederetan kunci misterius yang rusak. Sekarang, dia tidak bisa bersembunyi. Zhang Wuji benar-benar berada di bawah banyak tekanan selama periode waktu ini. Jika ada yang tidak beres dengan Xuanfeng, harapan untuk masa depan rumah Danti sudah berakhir. Bukan hanya dirinya sendiri. Di rumah Danti, para direktur tua itu juga akan mengulitinya. Tak lama kemudian, berita itu disampaikan kepada Miao Xianyu dan Meng Zimo. Mereka juga berangkat tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Zhang Fangming juga mendapat berita. Aku tuan muda dari rumah Danti. Sekarang, jangan sebut-sebut. Zhang Fangming, dengan wajah pahit, berangkat dengan orang-orang dari rumah Danti. Untuk ini, Mu Yun tidak tahu, Xiao Xuanfeng tidak tahu, ketiganya kini siap dievakuasi. Perut Xiao Xuanfeng membuncit lagi. Seorang pria dan seekor anjing meminum seteguk embun Qixia Tianling. Ini benar-benar menakutkan. Mu Yun sekarang akhirnya mengerti mengapa pria kecil ini sangat mengerikan. Harta surga dan bumi digunakan oleh orang lain untuk memurnikan pil dan menyerapnya, tetapi dia menggunakannya untuk minum dan makan. Ini aneh. Pergi saja. Zifu menatap istana batu dengan mata licik. Tinggalkan sesuatu untuk mereka. Mu Yun tersenyum. Perlahan, ujung jari dan pola arai berputar.
Meskipun susunan dewa tertinggi utama sulit untuk membunuh tuan lokal, tidak ada masalah untuk menjebak mereka. Setidaknya, buat mereka kesulitan. Setelah menyelesaikan ini, Mu Yun hanya mengambil Zifu dan Xiao Xuan Feng dan ketiganya bergegas pergi. Sekitar setengah hari, sebuah tim datang. Piton ungu bersayap 8. Orang pertama adalah Zirui. Pada saat ini, napas tajam ungu kuat dan ditampilkan. Kekuatan di Zun periode selanjutnya menunjukkan nafas yang kuat pada saat ini. Di sampingnya, Ziki melihat sekeliling. Kakak Zirui, istana batu ada di sana. Ziki menunjuk ke arah istana batu. Melihat gerbang batu istana batu itu aman, masih ada lampu warna-warni di aula utama, dan Ziki sangat gembira. Sepertinya Mu Yun dan Zifu gagal membuka gerbang batu, dan Badak Bichen juga tidak datang. Ziki berkata dengan penuh semangat, ayo bergerak cepat. Kalau tidak, Bishu akan membawa seseorang, dan itu akan menjadi masalah. Ya, Zirui tidak banyak bertanya. Sepanjang jalan, Ziki telah menjelaskan dengannya. Di antara kerumunan, seekor piton ungu bersayap 8 keluar dan melihat ke gerbang batu. Perlahan, ada pola susunan di telapak tangan pria itu. Pola susunan mengembun di gerbang batu. Berdengung, gerbang batu terbuka pada saat ini. Perlahan, pintu batu terbuka. Masuk dan lihatlah. Zirui berbicara sekarang. Kerumunan masuk dengan hati-hati. Boom! Tiba-tiba, gerbang batu ditutup. Tiba-tiba, ke segala arah, itu seperti hantu ganas yang mengaum dan sangat dingin. Teriakan melengking terdengar pada saat ini. Semangat membunuh dan menebas dipadatkan satu persatu. Tidak, wajah Mage berubah dan berkata, seseorang dengan sengaja mengatur susunan untuk menjebak kita. Siapa ini? Wajah Zirui dingin saat ini. Hanya ada dua kemungkinan, Mu Yun dan Zifu. Mereka membuka barisan, mengambil harta, meninggalkan barisan dan menganiaya mereka. Kemungkinan lain adalah Bishu membawa orang selangkah lebih maju dari mereka, tiba di sini, meninggalkan barisan dan menjebak mereka. Zirui membenci dalam hatinya saat ini. Arai apa? Saya dapat membuka kunci arai dewa tertinggi utama, tetapi itu akan memakan waktu lama. Kata-kata Mage jatuh dan melihat sekeliling dengan penuh perhatian. Tetapi pada saat ini, raungan lain terdengar. Di istana batu, dalam sekejap mata, kilat, kilat, dan batu jatuh. Buruk, ada apa? Zirui tidak puas. Ini bukan susunan dewa tertinggi utama, tapi satu persatu. Ada apa? Zirui bertanya-tanya. Dengan cara ini, arai dewa tertinggi utama akan meledak, dan arai dewa lainnya akan dipicu satu persatu. Kekuatan pertemuan terakhir akan melampaui kekuatan arai dewa tertinggi utama. Kamu bisa membunuh Di Zun. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zirui menjadi dingin. Lakukan segala yang mungkin untuk menghancurkan pertempuran. Ya, di istana batu, 8 orang piton ungu bersayap terjebak satu persatu, dan Zirui juga malu. Dan sekarang, di luar istana, sekelompok orang lain datang. Orang pertama adalah Bishu dari keluarga Badak Bichen. Pisou tampak acuh tak acuh dan melihat ke istana batu. Ini dia. Ya, di sampingnya, Bi Yuanji mengangguk dan berkata, saya masih sangat terkejut bahwa Mu Yun membiarkan kami pergi, tetapi sekarang saya ingin datang, anak itu sama sekali tidak punya ide bagus. Dia bilang dia melihat Zixun dan membunuh Bilin Chen sendiri, dan dia metodis. Komandan Bishu, kurasa, debu yang mengental benar-benar dibunuh oleh Zixun. Mengapa? Bishu berkata dengan tenang saat ini. Pikirkan tentang itu. Bi Yuanji berkata, Mu Yun dapat membunuhku, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya ingin aku mengirim pesan untuk memberitahumu bahwa dia tidak melakukan hal yang menyebabkan kematian Bilin Chen. Tentu saja, mungkin Mu Yun sengaja membingungkan publik dan ingin kita bertarung dengan keluarga piton ungu bersayap 8. Bishu mengangguk dan berkata, Mu Yun ini benar-benar tidak sederhana. Tapi Chen yang Biling mungkin tidak dibunuh olehnya, tetapi Zixun mungkin telah dibunuh olehnya. Sekarang keluarga piton ungu bersayap 8, dorong kami semua. Bishu merasa sedikit salah saat ini. Pada akhirnya, siapa yang membunuh Bilin Chen? Dan Zixun, siapa yang membunuhnya? Ini tidak biasa untuk memikirkan semua ini dengan hati-hati. Apakah keluarga piton ungu bersayap 8 yang sengaja mencari kesalahan? Atau apakah Mu Yun memprovokasi benar dan salah? Atau pihak lain? Ini membuat Bishu merasa semakin rumit. Komandan Bishu. Tiba-tiba, seorang prajurit Badak Bichen mau tak mau berkata, sudah di sini.
Bishu melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa.